Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Kamu telah melukainya, jadi kamu harus membayar harganya. Suara Wang Lin terdengar dingin saat dia memegang dan melemparkannya lagi. Kedua ekor yang dipegangnya tiba-tiba terkoyak, dan tubuhnya jatuh ke dalam kedinginan. Ada banyak bagian tubuh yang patah, dan darah mengalir kemana-mana. Saat mendarat, Raja Nyamuk mendesis keras dan menyerang dengan gila-gilaan. Ketika mendekat, mulut yang besar menusuk celah tubuh. Ia menarik napas dan menampilkan ekspresi bersemangat. Setelah ini, 5.000 nyamuk yang membungkus keluar dan membungkusnya. Mulutnya tajam, mereka menusuk ke dalam dan mulai menghisap dengan panik. Jeritan itu adalah horor, seolah itu adalah perjuangan terakhirnya seumur hidup. Namun, perjuangannya lemah dan tidak dapat menghentikan 5.000 nyamuk untuk menyerapnya. Bahkan Wang Lin merasakan kulitnya kesemutan saat melihat ini. Hanya butuh beberapa saat hingga tubuh terbakar dan kehilangan seluruh darahnya. Bahkan pemahamannya tentang Dao disebarkan dan diserang oleh binatang nyamuk. Raja Nyamuk mendesis dan menampilkan ekspresi ekstasi. Tubuhnya bergetar dan tingkat budidayanya meningkat pesat. Tidak hanya itu, 5.000 binatang nyamuk yang tersisa semuanya mengaum dengan penuh semangat. Setelah melihat darah binatang dan menyerap esensinya, mereka mengalami pertumbuhan yang pesat. Sekarang mereka berpencar dan mengejar binatang buas itu. Jika ada yang tertangkap, mereka akan menyerang berbondong-bondong dan menyedot binatang itu hingga kering. Wang Lin memutarbalikkan binatang nyamuk dan tiba di sebelah kanannya. Dia memegang tangan kirinya dan merobek 7 ekor-ekor yang tersisa. Dia membuka mulutnya, mengeluarkan seteguk api biru, dan membakar ekornya. Saat api menyala, kilatan batas muncul di kelopak mata dan jatuh di ekornya. Sesaat kemudian, 9 ekor itu menyatu menjadi satu, dan ditempatkan di ruang penyimpanan Wang Lin. Kemudian tangan kirinya mengepal dan mendarat di kepala, menyebabkan kepalanya meledak, menampilkan inti hitam seukuran kepalan tangan. Ada kilatan wanita berbaju hitam di dalam inti hitam, dan wajahnya dipenuhi teror. Jika binatang peringkat 13 bisa berubah menjadi manusia, itu seperti memiliki 2 nyawa. Bahkan jika tubuh binatang mereka runtuh, mereka masih memiliki jiwa asal di dalam tubuh mereka. Wanita itu ketakutan saat Wang Lin mengambil inti hitam itu, dan ada rasa dingin di matanya. Perasaan ilahinya mengalir ke dalam inti hitam, menembus segalanya, dan mulai mengingat-ingatannya. Wang Lin secara bertahap melihat seluruh hidupnya. Dia melihat bahwa bertahun-tahun yang lalu, kejanggalan ini hanya berada di peringkat 7, tetapi dia telah melihat seorang wanita secara kebetulan. Wanita itu menunjuk dengan tangan mengisyaratkan untuk meninggalkan bekas dan mengatakan satu hal. Binatang kecil yang cerdas, aku memotretmu darah ungu. Jadilah salah satu jenderal binatangku dan bantu aku menyembuhkan. Sosok wanita itu buram dan dia tidak bisa terlihat dengan jelas. Dalam ingatannya, dia sangat menghormati wanita ini. Kenangan berlalu. Saat dia terus mencari, mata Wang Lin berbinar. Dia mengetahui bahwa ada total 19 binatang yang bisa berubah menjadi manusia. Dia menemukan bahwa ukuran retakan itu tidak terbatas. Bahkan binatang buas ini pun tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Mereka hanya tahu bahwa ada binatang buas yang kuat di dalam, dan mereka tidak mudah keluar. Namun, kapanpun mereka melakukannya, hal itu akan menimbulkan gelombang besar. Mengenai asal-muasal retakan tersebut, bahkan wanita berbaju hitam pun tidak mengetahuinya. Dia hanya tahu bahwa dia telah berada di sini sejak dia lahir. Wang Lin juga menemukan bahwa ada area terlarang jauh di dalam celah spasial. Wanita yang keren sedang dalam penyembuhan di sana, dan waktu yang lama telah berlalu. Wang Lin menarik akal sehatnya dan mulai merenung. Dia mengerti bahwa tempat yang dituju oleh tempat ini kemungkinan besar bukanlah alam luar seperti yang dipikirkan oleh Sekte Iblis, tetapi sebuah tempat misterius. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika Wang Lin menarik dewanya setelah mencari ingatan, tanpa sadar dia memikirkan tentang celah spasial di alam surgawi angin. Dia ingat Raja Nyamuk raksasa yang berjuang untuk keluar dari celah dan dunia kacau yang dipenuhi binatang nyamuk di sisi lain. Apakah ada hubungan antara kedua tempat itu? Wang Lin berpikir sebelum berhenti.
Sebaliknya, dia berbalik menuju pintu keluar dan dengan cepat mendekat. Karena Wang Lin tidak yakin apakah tempat ini mengarah ke alam luar, dia tidak akan membuang waktu lagi di sini. Dia harus segera kembali ke Sekte Iblis sesegera mungkin dan pergi ke formasi alam tertutup. Dia harus menemukan cara untuk keluar dan mencari Dao Master Blue Dream. Pada awalnya, binatang buas itu mengepung Wang Lin, tapi sekarang dia memburu mereka satu demi satu. Saat dia melanjutkannya, dia bergerak semakin cepat menuju pintu keluar. Mantra waktu mengalir Wang Lin tidak goyah sama sekali, itu terus-menerus diaktifkan, mencegah nyawa Li Qianmei padam. Waktu perlahan berlalu. Saat Wang Lin melewatinya, binatang buas itu membantai satu demi satu binatang nyamuk. Pedang darah mengelilingi Wang Lin dan segera menyerang ketika mendeteksi binatang buas. Adapun naga 9 jurang yang dijinakkan, telah lama melarikan diri, dan tidak ada jejak yang tersisa. Wang Lin secara bertahap mendekati pintu keluar sesuai dengan peta di batu giok. Namun, dia menjadi cemas karena mantra waktu mengalirnya hanya memperlambat hilangnya nyawa Li Qianmei, bukan menghentikannya. Semakin lambat dia, semakin rendah peluangnya untuk bertahan hidup. Namun, Wang Lin telah melihat formasi alam tertutup sebelumnya, dan dia tidak terlalu percaya diri untuk membukanya. Pembalasan ilahi tidak turun ke dalam celah spasial, tapi saya bisa merasakan bahwa itu akan turun saat saya pergi. Mungkin, dengan kekuatan ilahi, aku bisa menerobos formasi alam tertutup. Mata Wang Lin berbinar dan dia terbang lebih cepat. Namun, ketika dia sudah lebih dari setengah jalan keluar dan dekat dengan pintu keluar, sebuah suara lembut perlahan terdengar ke arahnya. Kamu pergi dengan terburu-buru setelah membunuh salah satu jenderal binatangku. Anda perlu memberi saya penjelasan. Petik 2. Suara ini sangat tenang, tetapi muncul dengan sangat tiba-tiba. Bahkan Wang Lin tidak menyadarinya. Saat suara itu masuk ke telinga, dia tiba-tiba berhenti dan berputar. Seorang wanita tanpa sadar muncul di belakangnya. Dia mengenakan pakaian merah dan tampak memukau saat dia dengan tenang menatap Wang Lin. Matanya seolah mengandung bintang dan membentuk pusaran tak terlihat yang akan menarik pandangan seseorang. Penjelasan apa yang kamu perlukan? Ekspresi Wang Lin tetap netral, tapi matanya mengecil. Tangan kirinya meraih kekosongan. Lampu merah yang mengerikan menyala dan pedang darah muncul. Pandangan wanita itu tertuju pada pedang darah. Matanya menangkap cahaya aneh dan dia dengan lembut berkata, "Aku mengenali pedang itu pernah menyakiti Kaisar Langit. Kamu adalah dewa kerajaan kuno yang dapat menggunakan kekuatan pedang ini." Wang Lin menjadi berhati-hati saat dia menatap wanita itu. Wanita di hadapannya tidak merasa kuat, tapi samar-samar dia merasa bahwa yang dia lihat bukanlah tubuh aslinya, melainkan avatar. Wanita itu memainkan rambutnya dan dengan lembut berkata, "Jangan tegang, tubuh asliku sedang dalam penyembuhan, jadi avatarku datang. Meski berada pada tahap penyakit hawar surga, aku mungkin tidak bisa membuatmu tetap tinggal, dan aku tidak ingin menjadi musuhmu." Wang Lin tidak mengucapkan kata pun dan ekspresi tidak mengungkapkan apapun, tapi dia menggenggam pedang darah itu lebih erat lagi dengan tangan kirinya. Wanita itu memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Saya salah satu selir Kaisar Langit kuno. Namaku 1 bulan." Wanita di samping Anda telah kehilangan hampir seluruh vitalitasnya, tetapi melihat Anda sepertinya punya cara untuk mengembalikannya. Aku tidak bisa membuatmu tetap tinggal, tapi aku bisa mencegahmu pergi cukup lama sehingga vitalitas wanita benar-benar hilang. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi ada tekad dalam ketenangannya saat dia perlahan berkata, "Jika dia mati, saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, aku akan membantaimu menuju tempat kamu menyembuhkan dan membunuhmu. Kamu bisa mencobanya." Mata wanita itu menunjukkan ekspresi kekaguman dan dia tersenyum. "Itu memang mungkin. Bagaimana dengan ini, saya dapat mengirim Anda keluar dari sini dan memberi Anda waktu untuk membangkitkan wanita itu selama Anda menjanjikan sesuatu." "Janji apa?" Wang Lin mengerutkan kening. Wanita itu memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Setelah kamu menyelamatkan wanita ini, kamu harus kembali dan membantuku menyembuhkan. Aku tidak akan mengira akan datang dengan sia-sia. Saya tidak tahu apa yang ada di kedalaman celah spasial, tapi saya tahu bahwa ada dewa kuno yang berubah. Anda membantu saya menyembuhkan dan saya akan membantu Anda mencapai altar dewa kuno." "Saya kira Anda tahu apa itu altar dewa kuno."
Aku juga akan membuat perjanjian denganmu untuk menjamin bahwa kita tidak akan menjadi musuh. Wang Lin diam-diam merenung. Dia tidak tahu apa itu altar dewa kuno, tetapi dari penampilan wanita ini, dia sangat yakin dia akan bergerak. Kenapa memilihku? Karena kamu adalah dewa kerajaan kuno. Karena kamu bisa mengendalikan pedang darah yang pernah melukai Kaisar Langit. Karena kamu memiliki aura seseorang yang kukenal. Saya kira Anda telah mendapatkan persetujuannya. Karena kamu memiliki 5 esensi di dalam tubuhmu. Setelah 5 esensi Anda selesai, Anda bahkan dapat melawan Kaisar Langit. Inilah alasanku membentuk persatuan kalian. Jika kita adalah sekutu, saya bisa memberi Anda manfaat serupa. Wanita itu memandang Wang Lin sambil mengatakan semua ini. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah. Tidak mungkin mengetahui apa yang dia pikirkan. Wanita itu tersenyum dan mengubah posisi tangan. Sinar cahaya putih melayang menuju Wang Lin. Dengan batu giok ini, Anda dapat memasuki ruang spasial ini dari mana saja atau keluar melaluinya. Aku akan menunggu untuk Anda. Setelah wanita itu selesai, dia berbalik dan menghilang tanpa suara seperti yang terlihat. Seolah-olah dia hanya datang untuk menyerahkan batu giok ini padanya. Setelah mengambil batu giok itu, Wang Lin melihat ke arah wanita itu pergi dan mengerutkan keningnya sekali lagi. Apa tujuan orang ini? Apa itu altar dewa kuno? Sambil berpikir, perasaan ilahi Wang Lin menyapu batu giok di tangannya. Giok itu sangat sederhana, itu hanya susunan transfer, tapi itu sangat rumit. Namun, dengan pengetahuan Wang Lin tentang menggunakannya, dia dapat dengan mudah melihat bahwa tidak ada bahaya. Setelah berpikir sedikit, dia mengirimkan sebagian akal ilahi ke dalam susunan transfer di batu giok. Perasaan ilahi menghilang dalam sekejap dan muncul di pintu keluar ruang spasial. Setelah memastikan bahwa tidak ada salahnya, Wang Lin menekan keraguannya terhadap wanita itu dan menghilang dalam kilatan cahaya dari batu giok. Jauh di dalam celah spasial, ada dunia gelap dengan kristal merah heksagonal. Kristal itu tingginya 100 kaki. Itu seperti es, dan ada seorang wanita duduk di dalamnya. Bulu mata wanita itu bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Menatapnya menembus kristal dan menuju ke laut. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ribuan penggarap masih duduk di luar celah spasial di sebelah sekte iblis. Mereka menyimpannya untuk memulihkan energi asal mereka. Mereka sesekali membuka mata dan melihat ruang spasial yang gelap. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini, dan mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun seperti ini. 3 anggota sekte iblis yang dikelilingi oleh cahaya biru juga duduk di kedamaian, dan mereka sesekali melihat ruang spasial. Sudah hampir 1 bulan sejak Wang Lin memasuki celah spasial. Bagi para sahabat, 1 bulan adalah waktu yang sangat singkat. Seringkali, 1 sesi pukulan bisa berlangsung selama beberapa bulan. Namun, para pembudidaya di sekitar dan 3 orang dari sekte iblis tidak dapat menetap dalam jangka waktu yang lama. Ini karena celah spasial yang mereka kenal menjadi sangat aneh. Retakan spasial terlalu sunyi hingga tingkat yang menakutkan, seolah-olah itu adalah alam mati. Kejadian ini sangat jarang terjadi selama bertahun-tahun. Binatang buas akan selalu mengaum di dalam dan menggali keluar, tapi sekarang ia benar-benar sunyi. Meskipun celah spasialnya sunyi, bau darah terus mengalir keluar dari dalam. Meskipun sangat lemah, namun tetap konstan. Seolah-olah tabrakan yang mengguncang surga telah terjadi di dalam celah spasial dan menyebabkan seluruh dunia di dalamnya menjadi neraka. Keheningan dan bau darah menciptakan tekanan tak kasat mata yang terus bertambah. Tekanan berat ini membebani hati semua kekhawatiran, sehingga mustahil bagi mereka untuk menetap. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya hijau datang dari celah spasial. Saat lampu hijau muncul, pemandangan semua orang berkumpul. Lampu hijau menyala, menampakkan lelaki tua di antara 6 jenius. Beberapa hari yang lalu, dia memutuskan untuk mengurung ruang spasial untuk memeriksa apa yang terjadi. Tidak ada yang menghentikannya, karena semua orang ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam celah spasial. Sekarang setelah lelaki tua itu kembali, wajahnya dipenuhi kekecewaan, ketidakpercayaan, dan ketakutan. Saat semua bersin di sana, lelaki tua itu berkata dengan suara serak. Itu penuh dengan mayat, semua mayat binatang buas. Semuanya adalah pecahan dan didorong keluar oleh kekuatan jauh di dalam celah spasial.
Saya tidak masuk terlalu dalam karena bau darah yang kental. Aku bisa merasakan karena terlalu banyak binatang yang mati di dalam, lautan darah telah terbentuk di kedalaman. Ada monster dari setiap level, bahkan monster raja. Semuanya ditembakkan dengan satu pukulan dan tubuh mereka meledak. Kata-kata lelaki tua itu menyebabkan ekspresi semua penggarap di sekitarnya berubah drastis. Meski punya beberapa spekulasi, mereka tetap terkejut. Ini pasti disebabkan oleh olahragawan yang masuk ke dalam untuk menyelamatkan Li Qianmei 1 bulan lalu, mencerminkan orang itu misterius, dan dia mampu menyebabkan bencana di dalam celah spasial. Hanya saja semua ini terlalu mengejutkan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya satu orang, tapi bagaimana dia bisa menyebabkan kematian seperti itu? Bahkan tetua Sekte Iblis bukanlah tandingan yang mendominasi itu, sang tetua bahkan menderita luka tersembunyi di tangan pemiliknya. Tapi betapapun mengejutkannya kekuatannya, menurutku bukan dia yang menyebabkannya. Lagi pula, ada terlalu banyak binatang buas di dalam, dan dia hanya bisa menangani begitu banyak orang sendirian. Kemungkinan besar monster kaisar baru telah lahir, atau monster humanoid baru telah lahir. Yang ganas seringkali bertarung di antara mereka sendiri, atau bisa jadi itu adalah monster kaisar baru yang misterius. Setelah para penggarap di sekitarnya mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, akronim pun terjadi. Mereka semua melihat celah spasial dan menjadi lebih waspada. 3 orang dari Sekte Iblis juga memiliki ekspresi serius. Salah satu dari mereka mengeluarkan batu giok untuk melaporkan kembali ke Sekte Iblis, tetapi perubahan besar terjadi di luar ruang spasial. Karena nebula terang menyebabkan ruang gelap, sedikit kegelapan tidak akan mempengaruhi penglihatan para penggarap. Semuanya terlihat oleh para penggarap. Namun, semuanya tampak menjadi gelap, dan tekanan kuat datang dari segala arah. Tekanan ini sangat kuat dan sepertinya berkumpul dari segala arah. Saat itu muncul, suara retakan bergema. Seolah-olah ruang itu sendiri dikompresi oleh tekanan ini. Sebagian petani dengan tingkat budidaya lebih rendah segera menjadi pucat. Suara letupan keluar dari tubuh mereka seolah-olah tulang mereka bergesekan. Mereka batuk darah dan menderita luka-luka. Ini, apa ini? Ekspresi ribuan Uchpan ini segera berubah. Mereka menyebarkan energinya untuk menahan tekanan ini dan kemudian segera melihat ke atas. Mereka melihat awan muncul di angkasa di atas mereka. Awan seharusnya tidak muncul di angkasa, tapi awan telah muncul. Awan ini berwarna ungu dan tidak terbatas. Mereka muncul begitu saja dan mematahkan bidang bintang ini. Awan masih bergerak dan berkumpul seperti orang gila. Saat awan berkumpul, tekanan menjadi semakin kuat. Gemuruh menggelegar datang dari dalam diri mereka. Raungan mereka sangat menggetarkan, dan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Seolah-olah celah menuju dunia lain telah terbuka di dalam awan dan sebuah paviliun besar muncul. Paviliun ini sepertinya terbuat dari batu giok putih dan terus didorong keluar. Gemuruh yang menggelegar menjadi semakin hebat, dan guntur yang tak berujung berenang menembus awan. Ruang angkasa bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Tekanan menjadi semakin kuat. Awan tak terbatas terus menyebar, dan dalam sekejap mata, awan itu mewujudkan sebagian besar wilayah peringkat 9. Ribuan pembudidaya itu terguncang dan tercengang ketika mereka melihat awan di atas mereka. Ketakutan dari jiwa mereka segera muncul di hati mereka. Tidak diketahui siapa yang mundur lebih dulu, tetapi ribuan petani dengan cepat melarikan diri. Mereka ingin menjauh dari awan. Pembalasan ilahi. Ini adalah pembalasan ilahi. Teriakan sedih datang dari kerumunan. Ketika para pembudidaya di sekitarnya mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Mereka mundur gila-gilaan demi hidup mereka. Pembalasan ilahi, ini benar-benar pembalasan ilahi. Ketiga anggota Sekte Iblis gemetar dan ketakutan muncul di mata mereka. Mereka tidak segan-segan mundur. Terdengar suara gemuruh. Gemuruh menggelegar datang dari awan yang indah dan mengguncang bidang bintang. Ratusan petani batuk darah dan terjatuh. Gemuruh yang menggelegar berubah menjadi gelombang kejut dan menyebar. Dalam sekejap mata, itu mengguncang seluruh wilayah peringkat 9. Kabut tebal di wilayah peringkat 9 runtuh dalam sekejap. Binatang buas yang tersembunyi di dalamnya mengeluarkan raungan penuh kepanikan. Seolah-olah kiamat telah dimulai di wilayah peringkat 9, dan keributan pun dimulai. Saat awan muncul dan gemuruh-gemuruh bergema,
semua tetua di Sekte Iblis terbangun dari budidaya mereka. Ekspresi mereka sangat berubah dan mereka semua terbang keluar dari planet budidaya mereka. Ketika 16 tetua Sekte Iblis keluar, mereka melihat awan dan pupil mereka menyusut. Ini, pembalasan ilahi macam apa ini? Saat para tetua Sekte Iblis terkejut, sebuah suara kuno datang dari Sekte Iblis. Ini adalah pembalasan yang tak terbatas. Sepertinya dia sangat prihatin dengan pembalasan ilahi ini. Saat 16 tetua mendengar suara ini, mereka memandang dengan hormat ke Sekte Iblis. Salam, Penatua Agung. Sinar cahaya keluar dari Sekte Iblis dan berubah menjadi pria parubaya. Meskipun dia terlihat muda, dia memancarkan aura kuno seolah-olah dia sudah ada terlalu lama. Pria parubaya itu memandang awan secara emosional dan perlahan berkata, ada banyak jenis pembalasan ilahi, termasuk guntur, jiwa, kekuatan, dan lainnya. Hanya pembalasan tanpa batas yang paling menakutkan. Ia selalu berubah, dan rumor mengatakan bahwa kekuatannya setara dengan surga itu sendiri. Tidak diragukan lagi itu akan membunuh. Saya ingin tahu rekan kultivator mana yang secara tak terduga memicu pembalasan ilahi ini. Master Sekte pernah berkata bahwa semua makhluk hidup harus melewati hukuman yang tak terbatas. Saya tidak menyangka akan melihat pembalasan yang tak terbatas hari ini. Buka formasi Sekte dan biarkan semua penggarap memasuki Sekte Iblis, jika tidak, mereka semua akan dihancurkan oleh pembalasan yang tak terbatas. Pria parubaya itu menatap awan, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Kata-katanya seperti sebuah perintah. Ke-16 tetua menyebarkan indera ketuhanan mereka dan segera terbang menuju planet budidaya. Sejumlah besar anggota Sekte Iblis terbang dan membimbing para penggarap di medan perang menuju Sekte Iblis. Para murid Sekte Iblis seperti pasukan fana. Saat perintah diberikan, mereka bergerak dengan cepat dan efektif. Mereka menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan dengan cepat membimbing semua pembudidaya ke dalam Sekte Iblis. Ketika tidak ada penggarap di luar Sekte Iblis, formasi Sekte diaktifkan. Raungannya menggelegar dan sepertinya bersaing dengan janji ilahi. Segera, semua Sekte Iblis dikelilingi oleh formasi tersebut. Tidak ada seorang pun di Sekte Iblisku yang memicu ramalan ilahi, jadi tidak akan ada salahnya bagi Sekte tersebut dengan formasi aktif. Orang tua ini ingin melihat siapa yang secara tak terduga dapat memicu pemulihan tak terbatas ini. Mata lelaki tua itu berbinar-binar, seolah-olah mampu menembus terkunci dan melihat celah spasial. Awan menyebar dengan gila-gilaan. Dalam waktu singkat, mereka sepenuhnya menyelamatkan wilayah peringkat 9. Petir dan guntur sangat padat di dalam awan dan dapat mengejutkan setiap penggarap yang melihatnya. Saat awan terus menyebar, celah menuju dunia lain terus melebar. Paviliun putih besar sudah setengah jalan. Murid tetua Sekte Iblis menyusut ketika dia melihat paviliun putih yang setengah terbuka di dalam awan. Dia melihat ada patung seseorang yang duduk di depan paviliun, dan dua pedang batu ditusukkan ke tanah di depannya. Gemuruh menggelegar menggema seperti orang gila dari awan. Gemuruh tak berujung saling terkait, membentuk suara yang lebih intens. Suara guntur ini sudah tak terlukiskan. Suara itu dengan keras menyebar ke seluruh angkasa, dan kabut pun terdorong mundur. Sejumlah besar binatang kabut mati karena gelombang kejut tersebut. Benua pembohong runtuh satu demi satu. Bahkan formasi Sekte Iblis berkedip-kedip karena menahan peningkatan kekuatan dari guntur yang tampaknya telah ada sejak awal waktu. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Iblis gemetar menghadapi bencana ini dan tidak berani menolaknya sama sekali. Seolah-olah mereka adalah semut di bawah kekuatan langit dan bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pembalasan ilahi adalah seperti ini. Pembalasan ilahi adalah seperti ini. Pada saat ini, rahmat ilahi terukir di hati para penggarap dan menciptakan jejak yang tidak dapat dihapus. Jika mereka tidak dapat menembus jejak ini, tingkat menghancurkan mereka akan berhenti di titik ini selama sisa hidup mereka. Namun, jika mereka bisa menerobos, tingkat budidaya mereka akan meningkat pesat. Suara guntur menjadi lebih intens dan ruang bergetar. Suara robekan yang lebih keras terdengar beberapa saat kemudian, dan guntur menyebar melewati wilayah peringkat 9. Bahkan wilayah peringkat 8 bisa terdengar dengan jelas. Pembalasan suara, pembalasan suara. Gemuruh yang menggelegar sepertinya menggemakan dua kata ini. Ketika guntur telah menggantikan semua suara di dunia,
kilatan cahaya keluar dari awan dan menyelamatkan seluruh wilayah peringkat 9. Sambaran petir ini berwarna ungu dan melesat dengan panik dari awan menuju celah spasial di luar Sekte Iblis. Baut petir ungu menggantikan segala sesuatu di langit dan menarik perhatian semua pembudidaya di wilayah peringkat 9. Ada terlalu banyak kilat, guntur terlalu kuat, dan aumannya sangat menggetarkan. Saat sambaran petir ungu tak melesat, mereka tampak melintasi jarak tak berujung dalam sekejap. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan mereka dan konsep jarak tidak ada bagi mereka. Dalam sekejap, sambaran petir ungu tak berujung yang menembus awan merusak seluruh wilayah peringkat 9. Mereka membentuk jaring raksasa di sekitar ruang spasial dan memadatkan sambaran petir raksasa sepanjang 10.000 kaki. Gemuruh, 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 gemuruh. Guntur ini melesat menuju celah spasial. Itu membawa niat membunuh untuk menghancurkan segalanya saat turun. Sambaran petir ini menarik perhatian semua penggarap. Pikiran mereka menjadi kosong, dan satu-satunya hal yang memenuhi pikiran mereka adalah guntur mendatangkan ilahi yang tak terlukiskan ini. Sambaran petir ini sepertinya tidak bisa dihalangi atau dilawan oleh makhluk hidup manapun. Saat ia turun ke celah spasial, sosok merah keluar. Ketika sosok itu muncul, bau darah yang mengerikan pun menyusul. Ini berasal dari darah pakaian di tubuhnya dan auranya. Seolah-olah dia telah membunuh begitu banyak orang di dalam ruang spasial sehingga aroma darah berkumpul di sekelilingnya. Dia muncul tepat saat guntur turun. Itu terlalu cepat dan ditutup dalam sekejap. Itu akan mengubah orang ini menjadi abu dan membuat mereka menghilang dari dunianya. Sosok merah ini adalah Wang Lin. Saat guntur mendekat, tangan kanan Wang Lin melindungi Li Qianmei dan tangan kirinya menekan guntur. Seseorang dengan satu tangan dan dua mata acuh tak acuh tampak menutupi langit. Saat dia keluar dari celah, dia tampak menantang surga dan janji ilahi. Gemuruh, 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 gemuruh. Guntur dan tangan Wang Lin memulai, menciptakan suara yang lebih keras. Ruang di sekitar Wang Lin runtuh dan ruang spasial di belakangnya terkoyak beberapa kali lipat. Tubuhnya gemetar dan tangan kirinya gemetar ringan. Namun, ekspresi tetap netral, dan dia ampun tanpa meremasnya. Guntur ramalan surgawi tidak berguna di sekitarnya. Saat dia meremasnya, suara gemuruh menggelegar dan guntur menderu-deru seperti orang gila. Kehendak tak terduga datang dari tangan kiri Wang Lin. Dia akan berjuang untuk mengendalikan guntur dari surga. Saat gemuruh bergemuruh, keinginan kedua dalam guntur itu melonjak. Guntur tiba-tiba meledak dan sambaran petir ungu tak berujung menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak berubah menjadi sumur guntur. Gemuruh terus berlanjut. Meskipun guntur telah runtuh, Wang Lin tidak seperti masa lalunya. Dia tidak hanya akan menolak perintah ilahi yang terdengar, tetapi menghancurkan perintah ilahi itu sama sekali. Tangan di dekatnya meraih Li Qianmei dan dia mendekatkannya ke belakang sehingga dia telentang. Energi asalnya membentuk tali dan mengikatnya menjadi satu. Setelah melakukan ini, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia melambai. Guntur yang bersamanya sebagai pusat menderu sekali lagi. Saya adalah guntur. Menggunakan hak saya untuk mengendalikan guntur, semua guntur, mendengarkan perintah saya. Ke atas. Kata-kata Wang Lin penuh dengan kekuatan. Saat suaranya menggema, petir ungu itu menderu dan membantingnya. Petir itu tidak ada habisnya dan berputar di sekitar Wang Lin. Orang-orang di Sekte Iblis semuanya ketakutan dan tercengang dengan semua ini. Mata tetua Sekte Iblis bersinar terang dan dia menarik napas dalam-dalam. Wang Lin menunjuk ke awan di langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Hancurkan janji ilahi untukku. Saat gemuruh bergemuruh, kilat menjadi gila. Kemudian membentuk sambaran petir setinggi 10.000 kaki, dan dipenuhi dengan keinginan Wang Lin saat melesat ke arah awan. Saat gemuruh-gemuruh bergema, awan dan guntur bertabrakan. Suara yang lebih kuat dari sebelumnya muncul dan menyebar ke seluruh wilayah peringkat 9. Di dalam Sekte Dewa, Mu Bingmei terbangun dari 10 tahun kultivasinya. Dia melihat keluar dan menemukan bahwa langit berwarna hitam dan bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Wang Sanshan di sampingnya menjadi pucat dan menatap ke langit. Jauh di dalam Sekte Dewa, di dalam ruangan air Daois, cahaya 7 warna di antara alisnya telah meredup. Ujung kuku 7 warna telah terbuka dan semua pembuluh darah di tubuhnya muncul.
Dia akan mencabut paku 7 warna itu. Gemuruh yang menggelegar dari sebelumnya tidak mengalihkan perhatiannya sama sekali. Dia berada pada saat paling kritis, dan bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan melihat. Semua fokusnya adalah memaksa paku 7 warna itu keluar. Namun, pada saat ini, gemuruh yang menggelegar bergema lagi, dan ada sedikit keinginan Wang Lin di dalam suara yang jatuh ke telinga Daoist Water. Paku 7 warna itu sudah menjadi redup dan hendak didorong keluar, namun pada saat ini, karena kemauan Wang Lin di dalam gemuruh, paku itu beresonansi dengan suara Wang Lin dan bersinar terang sekali lagi. Kilatan yang kuat menyebabkan ekspresi Daoist Water berubah drastis, dan dia batuk darah. Semua kerja kerasnya gagal. Dia menatap ke depan dengan linglung dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Sekte Pemecah Surga peringkat 9 juga telah mendengar guntur ini dan melihat awan yang bergulung. Mereka segera membuka formasi perlindungan sekte. Master Sekte Heaven Breaking Sekte duduk di kamarnya yang tertutup dan diam-diam menatap langit berbintang. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya. Dia membuka formasi perlindungan sekte dan menyerbu ke dalam awan retribusi ilahi menuju celah spasial di Sekte Iblis. Selain Sekte Iblis, Sekte Dewa, dan Sekte Penghancur Surga, masih ada Sekte Hantu. Pada saat ini, jauh di dalam awan, terdapat planet budidaya dengan formasi pelindungnya terbuka. Namun, ada bayangan besar di atas formasi tersebut. Bayangan itu memiliki satu tanduk, seolah-olah itu adalah Dewa Iblis. Ia dengan rakus menatap awan dan mengeluarkan aura jahat. Ada 9 bintang iblis yang berputar di matanya, dan setiap kali berputar, kekuatan misterius memasuki tubuhnya. Gemuruh yang menggelegar menyebar keluar wilayah peringkat 9 dan memasuki wilayah peringkat 8. Hal ini menyebabkan ekspresi para kultivator peringkat 8 berubah drastis. Pikiran mereka bergetar dan menjadi linglung. Di luar ruang spasial di sebelah Sekte Iblis, Wang Lin menggendong Li Qianmei dan menatap awan ungu. Pembalasan ilahi ini adalah yang paling kuat. Dan itu sungguh aneh. Mau tak mau dia berpikir saat di sistem bintang aliansi di mana dia melihat dunia aneh tempat semua patung iblis kuno, dan dewa kuno berada, bersama dengan pemuda misterius yang duduk di atas patung. Tatapannya menembus awan dan dia dengan jelas melihat paviliun batu giok putih yang sebagian besar keluar dari celah yang menuju ke dunia lain. Dia juga melihat patung seseorang yang duduk di paviliun dan 2 pedang batu di depan patung. Pembalasan ilahi ini belum sepenuhnya diaktifkan, jadi tidak cukup untuk menghancurkan formasi alam tertutup. Tepat pada saat ini, salah satu dari 2 pedang batu di depan patung itu bergetar dan mengeluarkan gas hijau. Gas hijau itu seperti awan, dan langsung berubah menjadi pedang hijau. Itu mengeluarkan pedang energi yang menghancurkan surga dan tak terlukiskan saat menembus awan dan menembak ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah serius. Saat pedang hijau itu mendekat, dia mengangkat jarinya dan menunjuk. 2 rusa tiba-tiba muncul dan 10 juta sinar energi pedang meletus. Raungannya menggema, tapi 10 juta sinar energi pedang tidak menyebar. Sebaliknya, mereka mengembun menjadi satu pedang dan menembak ke arah pedang hijau. Gemuruh menggelegar menggema ketika pedang hijau itu diundang dengan 10 juta pedang Wang Lin. Energi pedang menyala dan suara letupan menggema saat pedang hijau itu terus melemah, namun pedang itu tetap tidak roboh. Pada saat ini, pedang yang mengeluarkan energi, getaran pedang dan retakan muncul di sana. Akhirnya, pedang itu terlepas, memancarkan cahaya hijau yang kuat, dan melesat ke arah Wang Lin. Murid Wang Lin segera menyusut dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia memegang tangan dan ada kilatan cahaya darah saat pedang darah muncul di tangannya. Pedang darah telah menyerap darah sejumlah besar binatang buas dan dipelihara di lautan darah itu. Saat itu muncul, ia mengeluarkan cahaya darah yang mengerikan. Bahkan awan di langit pun tertembus oleh cahaya darah ini. Dengan darah pedang di tangan, mata Wang Lin bersinar. Saat pedang hijau itu terlepas dan melesat ke tajam, dia hampir mencapai pedang darah. Gemuruh menggelegar. Saat darah pedang diayunkan ke bawah, ruang spasial terkoyak. Retakan spasial ini dilempar dengan pedang hijau. Gemuruh menggelegar menggema dan pedang hijau itu mendesis tajam. Lampu hijau runtuh dan sejumlah besar cahaya darah menjeratnya saat ia mundur dengan cepat. Pedang darah itu tidak terluka dan mengeluarkan nyanyian pedang yang keras.
Itu mengeluarkan aura ganas yang tak terlukiskan dan mengejar. Tepat pada saat ini, retakan muncul pada pedang batu lainnya di depan patung di paviliun batu giok putih. Itu meledak, mengeluarkan cahaya biru yang kuat. Ia terbang dan mulai melawan pedang darah bersama dengan pedang hijau. Gemuruh menggema seperti orang gila saat pedang ketiga itu menyala, menyebabkan ruang bergetar. Asal-usul pedang darah itu misterius, dan mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Apalagi jika ditandingkan dengan dua pedang ramalan ilahi, pedang itu tidak menjadi lebih lemah dan bahkan menjadi lebih ganas. Raungan menggelegar datang dari awan saat pedang ketiga itu dipanggil. Gelombang tekanan datang dari awan. Tekanan ini hampir padat saat menyebar, dan paviliun batu giok putih semakin keluar dari celahnya. Ada dua pedang lagi di belakang patung di paviliun. Satu lagi tiba-tiba direbut dan pedang hitam ditembakkan. Ia bekerja sama dengan pedang hijau dan biru untuk menekan pedang darah. Gemuruh menggelegar bergetar. Serangan ketiga pedang misterius itu membuat pedang darah itu semakin menggila. Cahaya darahnya sangat mengerikan, tapi perlahan-lahan mundur, itu jelas bukan pertandingan. Pedang darah itu memiliki rohnya sendiri, dan ia mengeluarkan suara gemuruh. Ia marah pada tiga pedang yang jelas-jelas lebih rendah darinya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin melangkah maju dan bintang dewa kuno di antara kelopak mata berputar seperti orang gila. Ketika putaran mencapai batasnya, jari telunjuk kanan Wang Lin menunjuk ke sela-sela mahkota. Dia menembus dagingnya dan setetes darah mengalir keluar. Ini bukanlah darah-darah esensinya, darah ini dibentuk oleh bintang dewa kunonya. Tetesan darah terbang ke arah pedang darah dan diserap. Pedang darah segera mengeluarkan tekanan yang mengejutkan dan cahaya darah meningkat beberapa kali lipat. Bayangan darah raksasa muncul dari pedang darah. Bayangan ini buram dan samar-samar tampak seperti manusia. Setelah muncul, pedang darah itu menyapu ke depan dan tiga pedang berwarna itu segera mundur. Suara letupan menggema, dan jelas tidak cocok. Tepat pada saat ini, pedang batu terakhir runtuh dan mengeluarkan cahaya keemasan. Itu membawa tekanan dan energi pedang yang kuat saat memanggil dengan pedang darah. Dengan keras, pedang darah itu mundur sekali lagi. Keempat pedang, hijau, biru, hitam, dan emas, melayang di udara pada saat ini. Mereka mulai berputar dan membentuk pusaran raksasa. Di dalam pusaran itu benar-benar kacau, seolah-olah berisi dunia lain. Dunia itu kabur, tapi orang samar-samar bisa melihat bahwa di dalamnya terdapat planet yang tak terhitung banyaknya dengan manusia yang tak terhitung banyaknya di dalamnya. Mereka semua yang berada di dekatnya, dan suara-suara aneh yang keluar dari pusaran itu bisa menggetarkan pikiran siapapun. Suara ini dengan cepat memenuhi seluruh wilayah peringkat 9 dan menembus formasi perlindungan sekte. Itu jelas memasuki jiwa setiap penggarap dan binatang. Tanah Paramita. Satu retribusi terbuka, satu retribusi berakhir. Mereka yang datang dapat memperoleh kehidupan abadi dan memperoleh Grand Dao. Mereka dapat terbebas dari semua rasa sakit dan perjuangan dan menjadi muridku. Masuklah ke tanah Paramita saya dan Anda bisa menjadi kebanggaan surga, berada di atas yang lain, dan memperoleh Dao surgawi. Masuklah ke tanah Paramita saya dan orang-orang yang Anda kasihi yang telah meninggal dapat dibangkitkan dan hidup selamanya. Anda dapat hidup tenang dan mencapai Dao sejati. Masuklah ke tanah Paramita saya dan siklus Anda akan runtuh. Tidak akan ada hidup dan mati. Masuklah ke tanahku Paramita dan hatimu akan lengkap dan pikiranmu akan mengikuti. Sebuah suara penuh tekanan datang dari dunia di dalam pusaran. Suara ini sangat kuat, dan entah kenapa, seseorang akan merasakan kehangatan dan kepercayaan terhadapnya. Ribuan penggarap yang memasuki sekte iblis untuk menghindari janji ilahi segera menjadi bingung. Salah satu murid pemuda menjadi buram dan miring. Dia tampak bahagia dan tersenyum. Senyuman ini sangat aneh. Dalam sekejap, cahaya di sekelilingnya dan dia menghilang. Saat dia menghilang, ratusan pembudidaya di sekitarnya mengungkapkan senyuman aneh yang sama. Cahaya di sekeliling mereka dan mereka semua menghilang satu demi satu. Ini adalah paramia sumen retribusi tak terbatas. Fokuskan pikiranmu, atau jika hati daomu menjadi tidak stabil dan kamu akan dipanggil ke dunia di dalam pusaran. Tetua Sekte Iblis mengilustrasikan di luar formasi, dan ekspresi sangat serius. Suaranya seperti guntur, dan bergemuruh di seluruh Sekte Iblis. Ini membangunkan semua penggarap di Sekte Iblis yang menjanjikan. Namun,
Saat mereka terbangun, mereka jadi teringat sekali lagi. Yang hilang bukan hanya orang-orang dari Sekte Iblis. Sekte Hantu, Sekte Dewa, Sekte Penghancur Surga, dan binatang buas di dalam kabut semuanya membuat orang-orang menghilang. Pedang darah mengelilingi Wang Lin. Dia menatap ke kutub utara yang dibuat oleh pedang keempat itu. Suara aneh itu juga memasuki pikiran, dan karena dialah yang mencakup suara janji ilahi, itu bahkan lebih jelas dari yang lain. Namun, suara di telinga tidak lama, tapi terus berubah. Terkadang ibu dan ayahnya, terkadang Limuan dan Wang Ping, terkadang bahkan Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama. Semua, suara ini terhuyung dan membentuk nada aneh yang bergema di benak Wang Lin. Paramita, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Hati daunnya kuat, jauh lebih kuat daripada para kuatir biasa. Bahkan beberapa monster tua yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun tidak lebih baik darinya. Wang Lin telah menghadapi banyak bahaya dalam hidupnya, dan ilusi belaka tidak dapat mempengaruhi pikirannya. Apakah ada paramita? Dia mengangkat tangan dan menyerang. Dia tanpa ampun menyelimuti pedang darah kepusaran yang dibuat oleh pedang keempat. Langit dan bumi meraung saat cahaya pedang yang tiba-tiba melintas dan jatuh ke pusaran air. Gemuruh bergema saat kekuatan kuat keluar dari torsi dan menghantam Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Tepat pada saat ini, pusaran itu tiba-tiba berputar lebih cepat dan menghilang ke dalam awan. Awan mulai mengaum dengan keras seolah ditarik oleh pusaran. Mereka berkumpul di satu tempat. Dalam sekejap, awan membentuk gunung awan. Gunung ini sangat tinggi dan seluruhnya berwarna ungu. Itu memberikan tekanan yang sangat mengejutkan. Ada sejumlah besar rune di gunung yang berpotongan membentuk kata Dao. Semua awan mulai berkumpul dengan gila-gilaan, membuat gunung itu semakin besar. Itu adalah gunung raksasa yang dapat menopang langit itu sendiri. Gemuruh yang menggelegar terus bergema saat gunung awan menekan Wang Lin. Sepertinya dia ingin menghancurkan Wang Lin sepenuhnya. Tekanannya yang begitu kuat sehingga menyebabkan formasi pelindung Sekte Iblis menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Suara retakan-retakan dan retakan menyebar. Suara letupan menggema dari tubuh Wang Lin saat tekanan tak berujung datang dari segala arah. Kakinya menempel di langit berbintang, mengeluarkan suara yang tak terputus. Wajahnya menjadi sedikit merah dan energinya mulai berputar ke seluruh tubuhnya. Dia melihat ke gunung awan dan matanya berbinar. Dia sedang menunggu saat pembayaran ilahi melepaskan semua kekuasaan. Inilah saatnya. Mata Wang Lin berbinar saat gunung awan menekannya. Semua energi yang muncul dan dia mendekatkan pedang darah ke dasar. Gemuruh menggelegar bergelombang dan retakan spasial raksasa muncul. Retakan spasial ini terkoyak lapis demi lapis, dan ditambah dengan tekanan kuat dari gunung awan, retakan spasial tersebut semakin runtuh. Setelah beberapa saat, celah spasial itu benar-benar terbuka. Ini mengungkap di bawah langit bintang. Kekosongan ini adalah tempat formasi alam tertutup berada. Ketika celah spasial terbuka, energi dingin keluar. Tubuh Wang Lin melangkah ke dalam celah dan tertidur. Gunung awan telah mengunci Wang Lin dan turun. Retakan itu terbuka sekali lagi dan gunung awan masuk. Ketika Wang Lin dan awan memasuki terkunci, struktur seperti jaring muncul. Itu mengeluarkan aura kuat yang menghentikan semua makhluk hidup untuk masuk. Mata Wang Lin menunjukkan sesuatu yang aneh dan dia dengan cepat mendekati jaring. Tangannya membentuk egel dan sejumlah besar segel jatuh ke tubuhnya. Pada saat ini, gunung awan mengejar dan mendarat di tubuh Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangannya seolah sedang menopang gunung, lalu suara gemuruh yang tak terlukiskan menggelinding. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk darah saat dia memindahkan kekuatan ini ke formasi alam tertutup. Seluruhnya tiba-tiba bersinar dan menampilkan jaring. Jaring ini tidak ada habisnya, dan tidak mungkin untuk melihat dimanapun. Itu mengelilingi seluruh alam batin, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, tidak peduli seberapa keras para penggarap alam batin berusaha, mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan formasi dalam skala luas untuk memungkinkan orang memasuki alam luar. Hanya beberapa individu luar biasa yang mampu menggunakan pukulan kuat. Mereka untuk keluar dari diri mereka sendiri. Namun, selama berabad-abad, tidak pernah ada orang yang mengirimkan kekuatan ilahi untuk keluar dari formasi alam tertutup. Wang Lin adalah yang pertama. Gunung awan itu seperti menghilangkan kabut yang mengelilingi formasi alam tertutup yang berkedip dan menekan Wang Lin.
Raungan menggelegar dan wajah Wang Lin menjadi lebih pucat, namun ekspresi tidak berubah. Dia menatap gunung awan sambil bersandar pada formasi, tetap tidak bergerak. Saya telah melihat kekuatan ilahi-ilahi berkali-kali dan bertahan melalui semuanya. Pembalasan ilahi hari ini memang aneh, tetapi tetap tidak dapat menghancurkan saya. Hati Daoku tidak bisa dihancurkan, jadi pikiranku tidak bisa mati. Tubuhku stabil seperti gunung Tai, dan bahkan langit pun tidak dapat menghalangiku menyelesaikan Daoku. Suara Wang Lin tenang dan pelan. Tangannya membentuk segel dan pedang darah di sekelilingnya, mengeluarkan pekikan saat melakukannya. Cahaya darah mengutuk Wang Lin. Gunung awan itu meraung saat ditekan, dan Wang Lin menggerakkan tangannya. Bayangan dewa kuno muncul di sekelilingnya, dan pada saat yang sama, tangan kanannya mengepal dan meninju gunung. Tangan kirinya menekan formasi alam tertutup. Bayangan dewa kuno bergerak bersamanya. Tangan yang tergeletak melayangkan pukulan ke gunung awan yang turun. Tekanan dari gunung awan turun dan diluncurkan dengan kekuatan dewa kuno. Gemuruh yang menggemparkan bumi saat kekuatan destruktif meletus ke dalam bayangan dewa kuno. Kemudian dipindahkan ke tangan kiri dewa kuno dan ke dalam formasi alam tertutup. Gemuruh yang menggelegar terus menggema, dan formasi alam tertutup berkedip-kedip dengan keras. Cahaya terang 7 warna bersinar dan segera terdengar seluruh kemacetan, seluruh formasi alam tertutup. Formasi raksasa tiba-tiba aktif ketika cahaya 7 warna bersinar. Aktivasinya akan menghentikan siapapun di alam batin untuk mengambil setengah langkah keluar. Cahaya 7 warna bahkan menembus gunung awan seolah-olah tidak ada gunanya sebelumnya. Tekanan kuat tiba-tiba datang dari formasi 7 warna yang bersinar. Gemuruh menggelegar memekik. Karena serangan terhadap formasi telah mencapai persyaratan untuk memanggil roh formasi, terjadi kilatan kekerasan dan seberkas cahaya yang terkondensasi dari formasi. Cahaya ini berwarna putih keperakan, seperti kilat, dan langsung berubah menjadi tombak. Tombak ini diselimuti oleh petir yang tak ada habisnya, dan melesat ke arah gunung awan. Guntur menjerat tombak dan suara letupan menggema. Tombak itu mengandung kekuatan yang mengejutkan dan seperti sambaran petir yang menembus gunung awan. Gunung awan itu bergetar dan runtuh. Awan didorong ke belakang, menampilkan 4 pedang yang berputar. Tubuh Wang Lin juga terasa sangat tidak nyaman. Setelah memindahkan serangan ke dalam formasi, dia menderita luka. Dia batuk seteguk darah, tapi matanya masih tegas. Dia dengan dingin menyaksikan formasi dan janji ilahi saling menyerang. Entah itu formasi alam tertutup atau janji ilahi, keduanya adalah hal yang tidak disukai Wang Lin. Dia masih ingat apa yang dia lihat di alam 7 warna. Selama berabad-abad, formasi alam tertutup telah terkontaminasi darah dari terlalu banyak penggarap alam tertutup. Bahkan sekarang, Wang Lin masih bisa mendengar auman mereka yang enggan. Saya menolak untuk membiarkan hal ini terjadi. Saya menolak untuk membiarkan hal ini terjadi. Akan ada suatu hari ketika generasi yang kehilangan masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan kalian semua orang luar punah. Sungai darah akan mengalir di alam luarmu. Pertama kali dia mendengar suara ini, itu menyulut darah Wang Lin dan membangkitkan haus darahnya. Bagaimanapun, dia dilahirkan di alam tertutup, dan alam tertutup adalah rumahnya. Gunung awan runtuh dan perputaran keempat pedang dihentikan oleh tombak putih. Karena banyaknya awan yang terdorong menjauh, paviliun batu giok putih yang terus-menerus keluar dari celah ke dunia lain terlihat. Ada kilatan cahaya lembut datang dari antara patung alis di paviliun batu giok putih, dan segera menyelamatkan seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti meleleh, dan tangan kanannya tiba-tiba berubah dari batu menjadi daging dan darah. Tangan sekitarnya bergerak. Patung itu meninggikan tempatnya dan dengan lembut menekan celah yang mengarah ke kekosongan tempat formasi penyegel alam berada. 9 istana, tak terbatas. Saat suara samar bergema, tangan kanan patung itu menekan ke bawah. Keempat pedang yang dikejutkan segera terbang kembali bersama dengan awan yang runtuh. Awan ini mengelilingi patung tersebut, membentuk pusaran raksasa. Keempat pedang itu berputar di dalam, menyebabkan pusarannya membesar. Saat suara samar itu menggema, celah di paviliun batu giok putih itu tiba-tiba terbuka dan mengungkapkan dunia di dalamnya. Di dalam celah tersebut, ada 9 planet yang identik, membentuk formasi yang mengeluarkan kekuatan alam surgawi kuno. Istana langit, istana air, istana gunung, istana guntur, istana tengah,
istana api, istana angin, istana bumi, istana rawa. Tanda emas yang berbeda muncul di setiap planet, mengeluarkan aura yang tak terbayangkan. Saat 9 planet muncul, mereka bergemuruh dan menggali keluar dari celah tersebut. Mereka menyusut, lebih menjadi kecil dan lebih kecil, sampai mereka keluar ke dalam perangkap. Mereka menembus celah dan memasuki tempat formasi alam tertutup berada. Mereka berputar saat turun ke Wang Lin. 9 istana penyegel surgawi. Pada saat yang sama, 9 titik putih muncul di tubuh Wang Lin. 9 titik ini adalah 9 persimpangan aliran darah utama. Ketika 9 titik itu saling terhubung, mereka menghubungkan seluruh tubuhnya. Ketika 9 istana tiba, 9 titik itu menimbulkan rasa sakit yang tidak terganggu. Tampaknya 9 paku telah menusuk tubuhnya. Itu sudah cukup membuatnya gila. Tubuh Wang Lin gemetar dan dia meraung sambil menatap 9 istana. Rasa sakitnya menjadi semakin hebat. Namun, rasa sakit ini justru menyulut tekadnya yang tak tergoyahkan. Dia telah menjadi seorang yang cerdas yang menentang surga sepanjang hidupnya. Langit tidak bisa membuatnya lembab dan takdir tidak bisa membuatnya patuh, apalagi janji ilahi ini. Sejak dia memilih menjadi seorang berpatroli yang melawan surga, dia ditakdirkan untuk melawan surga dan berjuang melawan takdir. Pada saat ini, suara letusan datang dari tubuh Wang Lin, dan tubuhnya membengkak. Dewa kuno bintang 6 muncul di luar formasi alam tertutup. Tubuhnya yang tingginya hampir 10.000 kaki membuat Wang Lin tampak seperti raksasa dari zaman kuno. Dia bersembunyi Li Qianmei dan berkumpul di sana saat dia berjalan 9 menuju istana. Gemuruh, 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 gemuruh. Saat dia menyerang, 4 titik darahnya runtuh dan darah mengalir keluar. Aura destruktif memenuhi tubuhnya. Saat titik darahnya yang keempat runtuh, 4 istana berubah menjadi cahaya putih. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan, menembus dan mendarat di titik darah Wang Lin yang runtuh. Tubuh Wang Lin bergetar dan suara bergelombang di dalam tubuhnya seperti orang gila. 5 titik darah yang tersisa semuanya runtuh. Demikian pula kelima planet yang bersinar. Saat mereka menghilang, mereka menyerang 5 titik darah Wang Li yang runtuh. Istana-istana bergerak di dalam tubuh Wang Lin, menyebabkan kehancuran tanpa akhir, dan berkumpul menuju istana terakhir di dadanya. Setelah terkondensasi, segel 9 istana akan lengkap. Planet-planet yang dibentuk oleh 9 istana bukanlah planet budidaya yang sebenarnya, dan tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Itu adalah 9 meteorit raksasa yang telah dimurnikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka telah menjadi bagian dari janji ilahi. Rasa sakit yang hebat di dalam tubuh Wang Lin hampir membuat jiwa aslinya runtuh. Raungannya semakin intens saat bintang dewa kuno di antara kedua mahkota berputar dengan cepat. Ekspresinya menjadi lebih ganas. 9 batu bisa menyegel makhluk surgawi, tapi saya bukan makhluk surgawi. Aku adalah dewa kuno. Wang Lin meraung saat tubuhnya bergetar dan kekuatan dewa kunonya meletus dari tubuhnya. Gemuruh menggelegar menggema dan 9 titik darah di tubuh bergerak. Meteorit di dalam dirinya tiba-tiba berhenti di jalurnya dan mereka tidak dapat berkumpul di istana terakhir. Namun, janji ilahi belum berakhir. Petir ungu, 4 pedang berwarna, pemanggilan paramita, gunung awan, dan semua ini hanyalah awal dari janji ilahi. Pembalasan ilahi yang tak terbatas berlangsung sampai Anda mati. Setelah 9 istana muncullah 8 diagram. 8 diagram, tak terbatas. Di dunia tempat paviliun batu giok putih berada, tangan kanan patung itu melambai dan 8 rune raksasa muncul. Rune ini adalah jejak dari 8 diagram. Surga, udara, gunung, guntur, api, angin, bumi, rawa. 8 diagram diputar membentuk dunianya sendiri. Saat 8 diagram muncul, langit, udara, gunung, guntur, api, angin, bumi, rawa semuanya muncul. Mereka membentuk roda raksasa. Saat roda berputar, ia melewati celah tersebut, memutar menuju ruang spasial, dan memasuki terkunci. Ini membawa tekanan kuat saat turun ke Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat karena energi asalnya harus terus-menerus menjaga mantra waktu mengalir tetap aktif pada Li Qianmei. Kekuatan dewa kunonya harus terus-menerus memaksa keluar 9 istana. Pada saat ini, ketika dia harus menghadapi 8 diagram yang jauh lebih kuat dari 9 istana, pupil matanya menyusut.
Khususnya, roda raksasa yang bentuknya akan berubah setiap kali berputar, sehingga lintasannya tidak dapat diketahui. Itu sangat cepat, dan langsung menekan Wang Lin. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin menjadi tenang. Dia mundur beberapa langkah dan bersandar pada formasi alam tertutup. Penguasa alam tertutup, saya telah membawa Anda ke formasi alam tertutup. Kamu bisa keluar. Ketika jiwa Wang Lin memasuki manik penentang surga dan dia melihat penguasa alam tertutup sebelum dia dikirim ke alam Dao, penguasa alam tertutup mengatakan bahwa formasi alam tertutup adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Karena itulah Wang Lin memiliki keyakinan dalam menghancurkan formasi alam tertutup. Ini adalah metodenya yang lain, selain memberikan kekuatan retribusi ilahi. Saat perasaan ilahinya menyebar, manik penentang surga yang telah menghilang di dalam jiwa aslinya tiba-tiba muncul. Saat itu muncul, sebuah batu giok terbang keluar dari dalam dan terbang keluar dari tubuh Wang Lin. Saat batu giok ini muncul, langit bergetar dan berguncang. Apalagi ramalan ilahi 8 diagram pun bergetar. Di dalam pembentukan sekte iblis, kesadaran ilahi dari Tetua Agung menyebar. Saat dia mengamati hukuman ilahi, dia juga memperhatikan Wang Lin, yang sedang menjalani hukuman ilahi. Ketika dia melihat batu giok itu, pria parubaya itu gemetar. Matanya tiba-tiba melebar dan menunjukkan kejutan yang luar biasa. Giok Bangsek Master. Dia sebenarnya memiliki batu giok Sekte Master. Mungkinkah dia pewaris yang ditunjuk oleh Master Sekte? Pria parubaya telah bertahan selama bertahun-tahun dan jarang bergerak. Namun, saat ini dia kaget dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia tidak ragu-ragu untuk melangkah maju dan menerobos formasi menuju langit berbintang. Kemudian dia mengambil langkah lain, memasuki celah spasial, dan tiba di celah di sebelah formasi alam tertutup. Saat dia tiba, cahaya dari batu giok menyebar ke seluruh ruangan dan sebuah pohon raksasa yang dapat menopang dunia muncul. Kemunculan pohon raksasa itu menyebabkan terkejut. Diagram 8 diselimuti oleh kekuatan misterius dan menghentikan semua gerakan. Pohon raksasa itu begitu besar hingga mengisi kekosongan. Wajah tua perlahan muncul di sana. Tuan Sekte, tetua tertinggi dari Sekte Iblis memandang dengan penuh semangat ke arah pohon raksasa itu. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat yang ekstrim. Saat pohon raksasa itu muncul, deskripsi besar terjadi di wilayah peringkat 9. Di Sekte Dewa, air Daois awalnya memiliki ekspresi mengerikan dan terus-menerus menderu. Namun, pada saat ini, tubuhnya gemetar dan dipenuhi ketakutan. Menguasai. Ada juga iblis kuno bintang 9 yang diam-diam menjamin kekuatan ilahi, tetapi pada saat ini, ekspresi berubah. Dia melihat ke pemandangan dan ekspresi yang terpenuhi. Penguasa alam tertutup. Di antara bintang-bintang, Sekte Master dari Sekte Penghancur Surga sedang berjalan, tetapi pada saat ini, dia berhenti. Ekspresinya menjadi serius ketika dia melihat ke depan dan mulai merenung. Dalam keadaan mengantuk, wajah yang muncul di pohon memancarkan aura kuno. Dia mengamati sekelilingnya dengan penuh kerinduan sebelum akhirnya melihat formasi alam tertutup. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan mengeluarkan suara kuno dan lelah. Brilian yang misterius. Tetua tertinggi Sekte Iblis gemetar dan sepertinya kembali ke masa lalu. Bawahan ada di sini. Dia menjawab tanpa ragu-ragu. Gunakan harta Dao saya untuk mengatur laut awan dan mengumpulkan semua kekuatan untuk bersiap menghadapi perang dengan alam luar yang akan segera terjadi. Bunuh siapa saja yang memberontak. Tubuh sesepuh Sekte Iblis gemetar dan dia mendongak. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia berteriak, sesuai perintahmu. Di bawah perintah saya, setelah menyelesaikan Cloud Sea, pergilah ke 3 sistem bintang utama lainnya. Temukan Master South Cloud, Master Red Sun, dan Master War Celestial. Beritahu mereka bahwa mereka dapat memenuhi perjanjian masa lalu. Saya ingin Anda menggunakan kecepatan tercepat Anda untuk mengatur 3 sistem bintang utama lainnya. Satukan alam surgawi angin, hujan, guntur, dan petir menjadi satu untuk pertarungan, perang besar yang akan segera dimulai. Seperti yang kamu perintahkan, tetua tertinggi Sekte Iblis tampak bersemangat. Wajah kuno di pohon raksasa melihat ke kejauhan, dan setelah sekian lama, dia berbisik, Budak Dao, jika kamu dapat membantu Sekte Iblis dalam masalah ini, orang tua ini tidak akan membunuhmu. Di dalam ruang rahasia Sekte Dewa, air Daois bergetar, dan dahi dipenuhi keringat. Dia berlutut dan bersujud di tanah.
Tuan Iblis, kamu melarikan diri dari alam luar dan aku memberi seluruh sekte hantu sebagai muridmu untuk membantu menyembuhkan. Sekarang kamu telah pulih dan menjadi iblis kuno bintang 9. Sudah waktunya untuk memenuhi perjanjian kita. Mata bayangan iblis kuno di luar sekte hantu bersinar, dan setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Dia melihat melalui ilusi di alam luar, dan kilatan rasa dingin dan kebencian muncul di matanya. Setelah itu, wajah manusia di pohon raksasa itu menatap tajam ke arah Wang Lin dan dengan lembut berkata, pembalasan surgawi adalah bencana tetapi juga sebuah keberuntungan. Karena kekuatan alam surgawi kuno, saya tidak dapat memberitahu Anda lebih banyak. Jaga dirimu. Pembalasan ilahi bukanlah sesuatu dari alam surgawi kuno. Bahkan Kaisar Langit pun mendapat balasan ilahi. Pembalasan ilahi datang dari masa awal, sejak dunia dimulai, dari Dao surgawi yang mati. Pembalasan ilahi yang Anda hadapi hanyalah peluit kecil, bukan peluit besar, ataupun peluit ji yang dapat menghancurkan semua kehidupan. Saat dia berbicara, matanya perlahan runtuh dan pohon raksasa itu roboh, menghilang ke dalam tidurnya. Giok itu berubah menjadi cahaya kristal dan jatuh ke formasi alam tertutup. Formasi alam tertutup bersiar terang dan bergetar. Roh-roh yang berharga muncul satu demi satu seolah menolak cahaya ini. Namun, kekuatan di dalam batu giok itu sangat aneh. Perlahan-lahan berubah menjadi benang hijau yang tak terhitung banyaknya yang menyebar ke seluruh formasi raksasa sebelum perlahan menghilang. Saat benang hijau menghilang, 8 diagram yang membeku di udara meraung dan bergerak menuju Wang Lin sekali lagi. Pembalasan ilahi adalah bencana tetapi juga sebuah keberuntungan. Pembalasan ilahi Ji surga. Pembalasan Ji, alam Ji. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap 8 diagram. Matanya menjadi lebih cerah. Dia sepertinya telah memahami sesuatu, tapi dia tidak yakin. Dengan tingkat pukulanmu saat ini, jangan repot-repot memahami alam Ji. Saat kau mencapai penghancur nirwana, mungkin kau bisa memahaminya dari presisi ilahi. Kata-kata King Sui bergema di telinga. Diagram roda 8 mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dengan cepat berubah, dan saat rodanya tertutup, mata Wang Lin menunjukkan kegilaan. Dia membuat keputusan. Aku memberikan segalanya. Wang Lin menyerah untuk melawan saat ia mendekat, dan dengan suara gemuruh, ia membekas pada Wang Lin. Itu segera runtuh dan berubah menjadi 8 rune yang menembus kulit Wang Lin dan memasuki pembuluh darahnya. 8 diagram berisi langit dan bumi, sehingga membentuk dunianya sendiri. Saat mereka tercetak di tubuh Wang Lin, mereka berubah menjadi kekuatan yang kuat yang hampir membuat tubuh Wang Lin runtuh. Dia batuk darah, dan 8 diagram beresonansi dengan 9 istana untuk membentuk segel yang tak terbayangkan. Mereka mulai menghancurkan tubuh Wang Lin seperti orang gila dari dalam. Untungnya, sebagai dewa kuno, kecepatan pemulihannya sangat mengejutkan. Di bawah serangan 9 istana dan 8 diagram, Wang Lin mengeluarkan raungan yang ganas. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak dan dia pulih dengan cepat. Namun, 8 diagram itu sangat aneh. Tiba-tiba mereka berlipat ganda menjadi 64 diagram dan terus berubah. Mereka kemudian berubah menjadi 128 diagram dan lagi hingga tidak ada habisnya. Suara letupan menggema di dalam tubuh Wang Lin, dan tubuh setinggi 10.000 kaki menutupi diagram, menyembur keluar darah dari seluruh bagian tubuhnya. Wang Lin memasang ekspresi ganas saat dia menatap ke dalam pusaran dan meraung, 9 tempat dan 8 diagram saja tidak akan membunuhku. Apakah ada janji ilahi yang lebih kuat? Saat dia menderu, menyalakannya dan 7 sinar cahaya keluar dari dalam. 7 lampu itu adalah cahaya bintang. Cahaya bintangnya terang, dan ketika mereka keluar dari pusaran air, mereka berubah menjadi 7 planet budidaya. Itu adalah planet budidaya asli, tidak seperti 9 istana, yang hanya berupa meteorit. 7 planet budidaya bersinar terang, membentuk gayung besar. Setelah 9 istana adalah 8 diagram, dan setelah 8 diagram adalah biduk bintang 7. 7 bintang, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, dan zeta. 7 bintang, tak terbatas. Saat suara samar itu keluar, ketujuh bintang itu bersinar seperti orang gila dan menembus ke dalam. Cahayanya menembus langit berbintang dan seluruh lautan awan, menggantikan semua cahaya bintang lainnya. Seolah-olah seluruh cahaya bintang di dunia telah diserap oleh ketujuh bintang ini dan membentuk niat membunuh yang menggemparkan.
Ini adalah niat membunuh bintang 7, kekuatan. Pembantaian biduk. 7 bintang memiliki niat membunuh dan biduk dibantai. Ini bukan segel, ini membawa niat untuk membunuh. Saat mendekat, 7 bintang membentuk 7 jalur saat mereka menembak ke arah Wang Lin. Mereka seperti 7 pedang pembantai yang menyerang Wang Lin. Pada saat ini, suara samar itu menggema sekali lagi. 6 arah. Tak terbatas. 8 sunyi 6 arah. Secara keseluruhan, ini mewakili betapa terpencilnya alam semesta. Tidak ada jalan keluar dari 6 arah. Bahkan jika tubuhmu runtuh, jiwa asalmu tidak dapat melarikan diri. Ini adalah formasi penyegel surga, dan setelah dikepung, Anda hanya bisa bertarung. 6 cangkang kura-kura raksasa muncul ke segala arah dan menyerang Wang Lin. Namun, setelah 6 arah, suara samar itu menggema sekali lagi. 5 elemen, tak terbatas. Logam, kayu, udara, api, dan tanah. Meskipun agak tumpang tindih dengan diagram 8, keduanya sangat berbeda. 5 elemen adalah bagian dari dunia. Jika 5 elemen tidak ada, dunia akan runtuh. Setelah kata-kata itu bergema, 5 sinar cahaya tiba-tiba muncul dan membentuk 5 cetakan telapak tangan raksasa. 5 cetakan telapak tangan ini mewakili 5 elemen. Jejak telapak tangan logam itu memiliki kekuatan untuk membelah langit. Saat itu muncul, ia mengeluarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Jejak kayu itu memenuhi kehidupan. Itu terus berubah antara hidup dan mati, membentuk kekuatan hidup dan mati yang tak terlukiskan. Jejak air dan telapak tangan api adalah 2 titik ekstrim yang berisi 2 puncak yang berlawanan. Gelombang mengerikan dan api tak berujung membentuk 2 cetakan telapak tangan raksasa yang menyerang Wang Lin. Yang terakhir adalah jejak telapak tangan bumi. Itu seperti bumi dan sangat berat. Saat muncul, ia mengumpulkan semua kekuatan bumi di antara bintang-bintang dan mengeluarkan aura yang tidak bisa dihancurkan. 7 bintang, 6 arah, dan 5 elemen menyatu. Kekuatan ini bisa menghancurkan segalanya. Wajah Wang Lin pucat, tapi matanya menjadi semakin cerah. Dia samar-samar memahami kata-kata penguasa alam tertutup. Pembalasan ilahi adalah sebuah bencana tetapi juga sebuah keberuntungan. 9 adalah batasnya. Ada 9 istana, 8 diagram, 7 bintang, 6 arah, 5 elemen, jadi pasti ada 4, 3, dan 2. Saya tidak tahu apa itu 4 dan 3, tapi 2 pasti yin dan yang. Dari 9 2 menjadi, setelah melalui beberapa fase perubahan, mereka akan berubah menjadi 1. Mungkinkah salah satu dari penyelesaian ini adalah Ji? Jantung Wang Lin berdebar kencang, tapi dia tidak yakin. Namun, dia harus berjuang dan menolak sampai akhir untuk melihat apakah ini adalah Ji yang sudah lama diinginkannya. Dia tidak mau menyerah. Saat 7 bintang tiba-tiba mendekat, dan ekspresi tetua sekte iblis berubah. Meskipun Master Sekte tidak mengatakan apapun tentang orang yang menangani janji ilahi, dari kata-kata terakhir Master Sekte dan Batu Giok, hubungan orang ini dengan Master Sekte mungkin tidak normal. Matanya berbinar dan dia hendak melangkah maju untuk membantu Wang Lin melawan bencana bintang 7. Senior, kamu tidak perlu membantu. Saya sendiri yang akan menolak pembayaran ilahi ini. Suara Wang Lin terdengar menggemuruh. Pemimpin tertinggi Sekte Iblis berhenti sejenak, dan 7 bintang mendekat. 7 bintang turun dengan niat membunuh yang mengerikan dan 7 sinar cahaya menimpa Wang Lin. Ada suara gemuruh yang menggelegar dan dia berlumuran darah. Jiwa asalnya gemetar dan dia didorong mundur. Dia pucat pasi setelahnya, tapi dia mulai tertawa. Saat 7 bintang memasuki tubuhnya, ia terhubung ke diagram 8 dan membentuk aura yang lebih merusak untuk meruntuhkan tubuhnya. Namun, di bawah kekuatan ini, Wang Lin samar-samar merasakan aura Ji Realem. Wang Lin sangat akrab dengan Ji Realem. Ia pernah menemaninya selama beberapa ratus tahun. Saat dia merasakan potongan Ji itu, bagaimana mungkin dia tidak merasa senang dan tertawa? Meskipun dia terluka parah saat ini dan tubuhnya hampir roboh, dia tetap tertawa. Dia membuka lengannya dan membiarkan cangkang kura-kura yang dibentuk oleh 6 arah menghantam tubuhnya. Gemuruh menggelegar menggema sekali lagi. Tubuhnya berlumuran darah, tapi tempat persembunyian Li Qianmei benar-benar aman. Tubuh Dewa Kuno, terutama Dewa Kuno bintang 6, sangat kuat hingga tingkat yang tak terlukiskan. Bahkan setelah pukulan seperti itu, dia masih pulih dengan cepat.
Cangkang yang dibentuk oleh 6 arah memasuki tubuh Wang Lin dan dihubungkan dengan 7 bintang, 8 diagram, dan 9 istana. Jiwa asal Wang Lin meledak. Namun, dia menguncinya di dalam tubuhnya dan tidak membiarkannya menghilang. Mata Wang Lin menjadi kendur tapi kemudian menjadi tegas. Dia pertemuan tangan dan sejumlah besar pil muncul. Dia memperluasnya untuk memulihkan, lalu cetakan telapak tangan 5 elemen tiba. Saat cetakan telapak tangan itu tiba, mata Wang Lin bersinar terang. Dia sedang menunggu saat ini. Dia berjuang untuk melangkah maju, lalu dia membuka mulutnya untuk menelusuri jejak telapak tangan api. Api dari surga, masuk ke tubuhku dan bentuklah jiwa asalku. Wang Lin meraung sambil menelusuri jejak telapak tangan api. Api yang tak berujung menyapu seluruh tubuh dan menyapu jiwa aslinya yang runtuh. Jiwa asal Wang Lin tiba-tiba terbentuk kembali di bawah api ini, dan esensi api mulai muncul. Itu membentuk pusaran di dalam jiwa aslinya, menyerap kekuatan jejak telapak tangan api. Pada saat yang sama, cetakan logam, kayu, udara, dan tanah mendarat di tubuh Wang Lin. Mereka meninggalkan 4 bekas yang jelas dan mulai runtuh di dalam tubuhnya. Api dan guntur diagram 8, perkuat tubuhku. Saat Wang Lin meraung, diagram 8 yang memasuki tubuhnya muncul. Diagram api dan guntur terlepas dan mulai menahan jejak telapak tangan. Setelah 2 diagram ini memasuki tubuh Wang Lin, dia bersembunyinya. Sekarang dia telah meletuskannya, dan ini membuat janji ilahi lengah. Dengan pemulihan dewa kuno dan 2 diagram, dia mampu menahan runtuhnya 5 elemen. Dia tidak mati setelah mengambil 9 istana, 8 diagram, 7 bintang, 6 arah, dan 5 elemen. Wang Lin menyeka darah dari sudutnya dan meraung ke cakrawala ilahi, apakah masih ada lagi? 4 dewa, tak terbatas. Suara samar yang tidak berisi emosi bergelombang di seluruh dunia seolah menjawab Wang Lin. Saat suara itu menggema, auman binatang datang dari pusaran. Azure Dragon perlahan keluar, dan setelah itu, Vermilion Bird merah mengeluarkan teriakan yang menggetarkan. Niat membunuh menyebar saat macan putih menyerang dengan mengaum, dan kura-kura hitam juga keluar. 4 roh pembalasan ilahi. Jadi itu adalah 4 dewa. Burung Vermilion, kembalilah. Mata Wang Lin bersinar dan dia tersenyum sambil menunjuk ke arah Vermilion Bird. Vermilion Bird gemetar dan menjerit. Ia melepaskan diri dari 3 lainnya dan menyerang Wang Lin. Itu menutup dalam sekejap dan mengelilingi Wang Lin, mengeluarkan raungan gembira. Pada saat yang sama, bayangan Vermilion Bird muncul di sekitar tubuh dewa kuno Wang Lin. Saat mereka beresonansi, Vermilion Bird terbang ke Wang Lin dan menembak ke dalam jurang. Setelah menyerap api dari 8 diagram dan 5 elemen, bersama dengan Vermilion Bird, api di dalam Wang Lin telah mencapai puncak yang luar biasa. Vermilion Bird di dalam dirinya telah terbangun 3 kali, dan setiap kali terbangun, pemahamannya tentang api meningkat pesat. 3 kebangkitan telah menyebabkan pemahamannya tentang api mencapai alam yang tak terbayangkan, dan juga melahirkan esensi. Semua mantra api harus menyerah di hadapannya. Dia bisa menyalakan api siapapun yang mengolah mantra api, dan dia bisa membunuh mereka dengan tangan lambaian. Setelah esensi lahir, kendali Wang Lin atas api telah mencapai batasnya, namun batas ini hanya untuk api jasmani. Api diuraikan menjadi doa. Salah satunya adalah api por, yang mencakup berbagai jenis api. Yang lainnya adalah api halus, yang jauh lebih ilusif. Kecuali seseorang telah mencapai batas api kemampuan, mustahil untuk memahami alam api halus. Kemarahan adalah sejenis api halus. Ia tidak memiliki bentuk fisik, tetapi ia dapat melampaui semua api di dunia. Itu semacam dao, roh, dan juga domain. Jika Wang Lin dapat membangunkan burung Vermilion untuk keempat kalinya dan mencapai alam api halus, bahkan jika seseorang tidak mengembangkan mantra api apapun, Wang Lin dapat memicu kemarahan mereka. Dia kemudian bisa membakar mereka sampai mati dengan api amarah. Api terkuat di dunia adalah api kemarahan. Setiap orang memilikinya, dan itu tidak terlihat. Jika kamu tidak bisa menahannya, maka kamu pasti akan mati. Pada saat ini, setelah menyerap semua api yang berbeda dari ramalan ilahi, Wang Lin akan mencapai kelahiran keempatnya. Dia hanya perlu sedikit lagi untuk menerobos alam api dan memasuki alam api halus. Burung Vermilion di sekitarnya menangis dan memasuki tubuhnya. Itu menyehatkan tubuhnya dan memperbaiki jiwa asalnya,
sehingga Wang Lin memiliki kekuatan yang cukup untuk menolak kedatangan tiga roh lainnya. Namun, janji ilahi belum berakhir, dan itu menjadi semakin kuat. Pada saat ini, suara samar terdengar sekali. Itu dingin dan kejam, tanpa emosi. 3 bakat, tak terbatas. 3 talenta, surga, bumi, manusia. Ini berhubungan dengan matahari, bulan, dan bintang. Langit adalah matahari, bumi adalah bulan, dan manusia adalah bintang. Saat suaranya menyebar, terjadi berubah dan menjadi kacau. Langit memiliki kekuatan matahari dan memancarkan hukum asal-usul yang tak ada habisnya. Asal mula segalanya, kekuatan ini menyebar tanpa henti. Bumi memiliki kekuatan bulan, dan mengandung kebalikan dari hukum asal-usul. Hukum akhir zaman muncul dalam terkunci. Manusia memiliki kekuatan bintang dan memasuki kekacauan, membentuk hukum yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Itu bukan milik hukum asal-usul atau hukum akhir. Kekuatan ketiga berubah menjadi 3 sinar cahaya dan menembak ke arah Wang Lin. Kekuatan di dalamnya tak terbayangkan dan bisa menghancurkan segalanya. 2 ritus, tak terbatas. Suara samar itu menggema sekali lagi. Saat suara dingin itu menggema, sesuatu yang lain muncul di dalamnya. NOVE per liter B aku N. 2 ritus adalah kekuatan yin dan yang, hidup dan mati. Itu juga merupakan kekuatan karma. Segala sesuatu di dunia termasuk di dalamnya. Langit dan bumi melahirkan 4 dewa, dan 4 dewa berubah menjadi 9 istana. Mereka juga beresonansi dengan 3 talenta untuk menciptakan kekuatan yang menggetarkan surga. Mereka membentuk diagram yin dan yang raksasa yang dikehendaki. Diagram yin dan yang terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Itu berputar seperti orang gila, dan suara gemuruh menggema saat itu dengan cepat menyusut ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, lampu 3 bakat mendekati Wang Lin. Ini bukanlah kekuatan yang bisa ditolak oleh Wang Lin. Cahaya surga menembus titik di antara alis Wang Lin. Cahaya bumi menembus dada Wang Lin. Cahaya manusia terbelah menjadi 4 dan menusuk anggota tubuhnya. Pada saat ini, diagram yin dan yang menekan Wang Lin dan menutupi seluruh tubuhnya. Gemuruh menggelegar. Tubuh Dewa Kuno Bintang 6 Wang Lin tidak dapat menahan kekuatan destruktif ini. Tubuhnya berlumuran darah, tapi Li Qianmei tidak terluka sama sekali. Pembalasan ilahi ini hanya menargetkan Wang Lin dan mengabaikan orang lain. 1 retribusi. Retribusi tak terbatas, mulai. Ketika tubuh Wang Lin hampir roboh, suara samar itu menggema sekali lagi. Kehampaan sepertinya telah hancur, dan gelombang cahaya muncul entah dari mana. 9 istana, 8 diagram, 7 bintang, 6 arah, 5 elemen, 4 dewa, 3 bakat, 2 ritus semuanya muncul, dan ketika mereka berputar satu sama lain, kekuatan surgawi yang ekstrim lahir. Ini adalah Ji. Meskipun Wang Lin terluka parah, hati dan domain daonya masih ada. Lalu tiba-tiba terjadi perubahan. Di dalam tubuhnya, 9 istana hingga 2 ritus secara tak terduga juga muncul di tubuhnya seperti takdir ilahi. Ji juga lahir di dalam tubuhnya. Pembalasan ilahi yang tak terbatas dimulai. 9 istana berubah menjadi 9 meteorit dan membentuk sebuah pola. 8 diagram muncul di dalam dan diputar. Di dalam 8 diagram terdapat 7 bintang, melepaskan tekanan yang mengejutkan. Di dalam 7 bintang terdapat cangkang kura-kura 6 arah, dan yang lebih dalam lagi terdapat 5 elemen, mengalir. Di dalam 5 elemen ada 4 dewa yang mengaum. Setiap kali 4 dewa berbelok, bagian luarnya juga akan berubah. Jauh di dalam 4 dewa terdapat cahaya 3 bakat mengerikan yang didapat. Di tengah 3 talenta, 2 ritus muncul. 2 ritus itu adalah yin dan yang, membentuk diagram yang berputar perlahan. Hal ini menyebabkan semua lapisan luar ikut berputar. Mereka berputar semakin cepat hingga tidak mungkin terlihat jelas. Yang aneh adalah lapisan retribusi ilahi yang berputar dengan kecepatan berbeda. Dari 2 ritus hingga 9 istana, 8 jenis retribusi berbeda membentuk 8 berputar yang berputar dengan kecepatan berbeda, dan semuanya menyatu. Saat gelombang bergelombang bergema di dalam diagram yin dan yang berputar, menyemburkan cahaya tanpa warna yang meletus. Tapi itu mengandung perasaan Ji alam. Di saat yang sama, tubuh Wang Lin juga berputar. Semua janji ilahi di tubuhnya mencerminkan yang di luar dan diputar. Di tengah diagram yin dan yang, alam Ji telah lahir.
Saat Ji Realem lahir, tubuh Wang Lin berhenti runtuh dan jiwa berhenti menghilang. Semuanya berhenti dan Wang Lin membuka matanya. Saat matanya terbuka, kilatan merah mulai memantul di matanya. Petir merah yang melambangkan Ji Realem tidak pernah muncul di mata Wang Lin selama lebih dari 1000 tahun. Rambut putihnya bergerak tanpa angin dan cahaya merah muncul dari akar rambut. Dalam sekejap, rambut putih Wang Lin tiba-tiba berubah menjadi merah. Merah ini berwarna merah darah. Lampu merah di matanya menjadi lebih intens, dan niat membunuh yang mengerikan menyebar. Ji Realem turun. Dengan pengorbanan besar dan tekad untuk mati, dia menghadapi hukuman ilahi yang tak terbatas. Setelah tubuhnya menyerap semua retribusi, sebagian Ji Realem lahir. Wang Lin akhirnya mendapatkan kembali Ji Realem yang telah lama hilang. Tepat pada saat ini, Ji Realem yang dibentuk oleh 9 istana hingga 2 ritus dalam kemacetan berubah menjadi petir merah dan menembak langsung ke arah Wang Lin. Saat itu tiba, Wang Lin tertawa dan kilatan merah keluar dari matanya dan mendarat di tangannya. Kemudian tangan meraih Ji Realem dari janji ilahi. Saat aura destruktif memasuki tubuh Wang Lin, dia bersandar pada formasi alam tertutup. Dia menggunakan tubuhnya, yang sangat familiar dengan Ji Realem, sebagai media untuk mentransfer kekuatan Ji Realem ke formasi Realem tertutup. Formasinya bergemuruh dan roh-roh berharga itu muncul untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, sejumlah besar benang hijau muncul dan menjeratnya, mencegah munculnya roh yang berharga. Ji Realem dari penembakan ilahi menembus tubuh Wang Lin dan memasuki formasi seperti orang gila. Saat tubuh Wang Lin didorong ke belakang, formasinya seperti jaring yang dipanjangkan oleh Wang Lin. Mata Wang Lin melepaskan kilatan merah dan kemudian tangannya menabrak formasi alam tertutup. Ji Realem yang lahir di dalam tubuhnya pergi dan menembak ke arah formasi. Serangan ini mengandung 2 Ji Realems. Ji Realem dari retribusi ilahi dan Ji Realem dari Wang Lin digabungkan untuk membentuk dampak yang tak terbayangkan. Pada saat ini, jumlah benang hijau di dalam formasi alam tertutup meningkat. Mereka menyebar seperti riak dan menyebabkan kehancuran besar-besaran pada formasi alam tertutup. Gemuruh yang menggelegar terus menggema. Dalam sekejap, formasi seperti jaring yang memanjang menunjukkan tanda-tanda runtuh. Pembukaan kecil telah dibuat. Saat celah tercipta, teriakan datang dari formasi. Kapak pemisah surga yang dikenal Tuo Sen milik nenek-nenek moyangnya muncul. Saat itu muncul, benang hijau pada formasi tiba-tiba runtuh dan mulai menahan kapak. Kenapa kamu tidak pergi? Apa yang kamu tunggu? Suara kuno penguasa alam tertutup menggemuruh dari formasi. Saat suaranya bergema, celah dalam formasi semakin terbuka, menampilkan lubang yang cukup besar untuk dilewati seseorang. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengecilkan ukuran orang normal dari tubuh dewa kunonya. Tangan tibanya meraih Li Qianmei dan kemudian dia keluar dari celah. Apa yang muncul di hadapannya adalah ruang asing, sistem bintang kuno. Ada juga beberapa ratus petani asing yang mengenakan pakaian aneh memandangnya dengan ekspresi tercengang. Para pembudidaya ini adalah orang-orang dari alam surgawi kuno. Namun, saat dia menyerang, kapak dewa kuno raksasa yang terjerat benang hijau terlepas. Tanpa ampun dikurung Wang Lin. Dengan potongan ini, sinar energi kapak yang menembus surga melesat ke arah Wang Lin dan langsung tiba. Ekspresi Wang Lin sangat ganas sambil meraung pada kapak pancaran energi. Kamu adalah senjata para dewa kuno, namun kamu berani menyerang tuanmu. Saat energi mendekat, ia bergetar seolah-olah sedang meronta. Namun, pada akhirnya, itu masih melintas dan menembus dada Wang Lin. Menyembur kemana-mana darah dan luka besar muncul di dada Wang Lin. Wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah. Dia sudah terluka parah oleh janji ilahi, dan sekarang dia terkena kapak, membuat lukanya semakin parah. Jiwanya telah runtuh dan bahkan tubuhnya tidak pulih karena aura dewa kuno di dalam kapak. Darah terus mengalir keluar, dan organ Wang Lin mulai rusak. Penglihatannya menjadi kabur, tapi dia menatap formasi alam tertutup saat dia terhuyung mundur. Pada saat ini, celah yang dilewati Wang Lin dengan cepat pulih hingga menjadi sempurna sekali lagi. Namun, benang hijau itu menyerang celah itu dengan gila-gilaan dan sepertinya dihapus. Seperti kapak raksasa, melayang dalam formasi, menunjuk ke arah Wang Lin seolah-olah ada roh di dalamnya yang mengawasi Wang Lin. Setelah sekian lama, kapak raksasa itu perlahan menghilang ke dalam formasi.
Sementara Wang Lin terpaksa terhuyung mundur dan dia hampir pingsan, para penggarap sistem bintang kuno terbangun dari menghidupkan mereka. Mereka memandang Wang Lin dengan niat membunuh murni. Pembantaian antara alam luar dan alam dalam tidak mempunyai alasan. Bisa dikatakan ini adalah perpisahan antara dua ras yang berbeda, dan hanya satu yang bisa bertahan. Bunuh dia. Dia keluar dari alam batin dan sudah terluka parah. Bunuh orang ini dan kirim dia ke klan, pasti akan ada hadiahnya. Dia telah terluka oleh roh formasi dan akan mati. Membunuh. Orang-orang di sistem bintang kuno dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Mata mereka tanpa ampun dan kejam saat mereka menyerang Wang Lin. Semua pembudidaya alam luar ini memiliki tingkat budidaya yang berbeda-beda. Yang terendah adalah Nirvana Cleanser, dan yang tertinggi adalah puncak Nirvana Saterer. Ratusan petani mendekat. Kalian semua mendekati kematian. Wang Lin sangat lemah dan terluka parah, tapi matanya dingin. Ini adalah alam luar, tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Ini adalah tempat yang ingin dimasuki oleh nenek moyang alam tertutupnya dari apa yang dia lihat di alam tujuh warna. Akan ada suatu hari ketika generasi yang berkuasa di masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan kalian semua orang luar punah. Sungai darah akan mengalir di alam luarmu. Raungan surgawi itu jelas terdengar di telinga Wang Lin, dan matanya menjadi semakin dingin. Dia melihat sistem bintang asing di hadapannya dan formasi alam tertutup yang memudar di belakangnya. Terpisahnya satu alam adalah seumur hidup bagi banyak orang. Para penggarap alam luar mendekat dalam sekejap. Ekspresi ganas dan mata mereka yang penuh dengan niat membunuh jelas memasuki pandangan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kirinya membentuk segel sebelum menunjuk ke dada beberapa kali. Dia dengan tenang berkata, alam surgawi. Melahap tubuh dan jiwa, mantra kepunahan surga. Dulu ketika King Sui muncul di alam surgawi guntur, dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Jiwa asal semua yang dia bunuh telah dimakan, dan daging serta darah mereka telah diserap menjadi nutrisi agar King Sui pulih. Mantra kejam ini sangat menakutkan, dan diciptakan oleh King Sui. Sepanjang hidupnya, dia hanya mengajarkannya kepada Wang Lin dan tidak kepada orang lain. Di seluruh dunia ini, di alam dalam atau luar, hanya Wang Lin dan King Sui yang mengetahui mantra surgawi ini. Mantra surgawi macam apa ini? Itu jelas merupakan mantra yang sangat jahat. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakannya, dan tubuhnya dengan cepat berbaring hingga menjadi seperti kerangka. Aura keramaian pikuk keluar dari tubuhnya, dan bahkan bekas luka di dada tiba-tiba bergerak sehingga tidak ada lagi darah yang keluar. Saat para penggarap alam luar tiba, tawa jahat bergelombang. Wang Lin melangkah maju dan berubah menjadi kap hitam sebelum menyerang para penggarap alam luar. Jeritan yang menggemparkan bumi yang dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan menggemuruh. Ekspresi semua penggarap di sekitarnya berubah ketika mereka mendengar ini. Kabut hitam menyatu dengan dunia dan menghilang, meninggalkan sekeliling yang tertangkap. Kultivator itu sekarang hanya tinggal sekantong tulang dan matanya gila. Masih ada ketakutan yang sangat besar di wajahnya, dan tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga. Tubuhnya roboh dan menghilang. Mimpi buruk baru saja dimulai bagi para penggarap alam luar yang menjaga formasi alam tertutup. Wang Lin, yang kini telah memasuki alam luar dan bisa menggunakan spatial bending dan mantra memperkuat surga ini, adalah mimpi buruk terbesar mereka. Kabut hitam tiba-tiba muncul di belakang seorang penggarap pembersih nirwana alam luar. Dia tidak punya waktu untuk kembali sebelum dia merasakan sakit di punggungnya. Kabut hitam masuk ke dalam tubuh dan tubuhnya mengembang seperti orang gila saat dia berteriak dengan panik. Dalam sekejap, tubuhnya meledak. Darah berceceran di mana-mana. Mimpi buruk telah dimulai. Kultivator yang berkembang pesat dan meledak mengeluarkan banyak darah. Namun, darahnya dengan cepat mengembun kembali dan diserap oleh kabut hitam. Bahkan jiwa asal berkuasa pun sepenuhnya dilahap. Jeritan sedih sebelum kematian bergema di ruang yang sunyi dan menyebar sangat jauh. Saat para penggarap alam luar ini terkejut, seorang lelaki tua yang berada di puncak panggung penghancur nirwana dengan cepat berseru, "Bentuklah formasi." Para petani segera mundur dan tangan mereka membentuk segel. Tanda berbeda mulai muncul di antara alis mereka. Namun, saat orang tua mencapai puncak nirvana Saterer meraung, ekspresinya berubah drastis dan dia dengan cepat mundur. Kabut hitam yang telah menyerapnya memicu detak jantungnya. Setelah beberapa detik,
kabut hitam menghilang tanpa bekas. Orang tua puncak nirvana Saterer tidak segan-segan membuat semua energi asal di tubuhnya melonjak dan meletus. Pembengkakan dengan tubuhnya sebagai pusatnya dengan cepat menyebar. Orang ini terluka parah. Jika kita menyebarkan energi kita, dia tidak akan mendekat. Namun, sebelum dia selesai berbicara, kabut hitam muncul di baliknya. Di dalam kabut hitam ada sepasang mata yang berisi petir merah. Itu adalah alam Ji. Dalam sekejap, cuaca menjadi sedingin malam musim dingin yang terdingin. Petir merah menarik perhatian semua pembudidaya di sini. Ji realem yang berwarna merah darah menjadi satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka. Khususnya, murid orang tua puncak nirvana Saterer menyusut saat mereka memantulkan petir merah. Petir merah keluar dari kabut hitam dan menyerang lelaki tua itu. Orang tua itu meraung dan tangannya membentuk segel, dan dia menamparkan ke depan beberapa kali saat dia mundur. Tangan kirinya memegang dan perisai dengan wajah aneh tiba-tiba muncul di hadapannya. Orang tua itu belum pernah merasakan krisis kematian yang begitu kuat, dan dia sepenuhnya fokus pada petir merah. Dunia ini besar dan ruang tidak terbatas, dan meskipun ada banyak pembudidaya di sekitarnya, lelaki tua itu tidak pernah merasa begitu sendirian. Pada saat ini, semua bintang, langit, dan para penggarap di sekitar semuanya menghilang. Satu-satunya hal yang tersisa di mata lelaki tua itu adalah kilatan merah yang mendekat dengan cepat. Suasana tangan berisi semua budidaya penghancur nirwana, dan saat dia menamparkan tangannya, gelombang energi asal yang kuat keluar. Mereka berubah menjadi mantra berbeda untuk menghentikan petir merah, tapi petir merah itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Gemuruh menggelegar dalam sekejap. Mantra yang digunakan lelaki tua itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghentikan petir merah, dan semuanya runtuh seketika. Petir merah menembus semuanya dan mendekati perisai dengan wajah aneh. Wajah lelaki tua itu telapak dan tangannya berada di atas perisai. Pembuluh darah di wajahnya membengkak dan dia dengan ganas meraung, "Roh leluhur, lindungi." Namun, sebelum dia selesai berbicara, lampu merah menabrak perisai dengan wajah aneh itu. Suara berderak meliputi seluruh bintang-bintang dan memasuki telinga semua penggarap di sekitarnya. Mereka menatap semua ini dengan tercengang, dan mata mereka menunjukkan ketakutan dan kengerian yang tak terbayangkan. Wajah aneh di perisai itu bergerak ketika petir merah mendekat, dan tampak menyalakan petir merah itu. Petir merah memasuki mulut, dan suara gemuruh menggema di dalam. Wajah aneh itu mengeluarkan kesedihan sebelum ambruk saat petir merah menembusnya. Petir merah mendarat di perisai dan merobeknya. Saat perisai itu runtuh, kilatan merah keluar dan memasuki lelaki tua itu. Tubuhnya bergetar dan matanya menjadi redup saat darah hitam keluar dari mulut. Petir merah masuk ke dalam tubuhnya, dan saat itu menyentuh jiwa asalnya, jiwa datangnya runtuh tanpa perlawanan apapun. Jiwanya runtuh dan jiwa datangnya padam. Kemudian semua vitalitas lenyap dari tubuhnya. Kabut hitam mengelilingi tubuh lelaki tua itu, dan sesaat kemudian, kabut hitam itu pergi, meninggalkan sekantong tulang yang menghilang menjadi abu. Apakah ini seorang yang mengendarai alam luar? Sebuah suara suram datang dari kabut hitam dan melanda seluruh bintang. Kemunculan suara tersebut menyulut ketakutan dan ketakutan yang selama ini berkumpul di hati para penggarap. Kabut hitam itu seperti mimpi buruk, saat mereka tergeletak, mereka akan mati dengan tertidur. Para penggarap alam batin seperti sekawanan domba bagi mereka, bahkan tidak layak dianggap sebagai ancaman. Mereka bahkan percaya bahwa mereka adalah dao surga alam batin. Setiap anggota sistem bintang kuno bisa menjadi dao surgawi para penggarap alam batin. Alam batin seperti gurun yang penuh dengan orang-orang pembohong. Namun, pada saat ini, semua pikiran itu runtuh dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang mengerikan. Mereka sama sekali tidak ragu untuk mundur. Mereka tidak melawan dengan berani, dan satu-satunya yang ada dalam pikiran mereka adalah melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Sosok Wang Lin samar-samar terlihat di dalam kabut hitam saat dia menjilat selipnya. Mantra pembakar ini sangat kuat. Setelah membakar beberapa orang, luka Wang Lin pulih dengan cepat. Perasaan setelah nyaman memuaskan seseorang seperti memakan buah surga. Itu memabukkan dan membuat sulit untuk berhenti. Matanya memerah. Saat ratusan petani berpencar, Wang Lin tertawa dan melangkah keluar dari kabut hitam menuju ke arah mereka.
Tubuhnya kurus dan dikelilingi kabut seolah hitam baru saja keluar dari neraka. Sekarang dia keluar dan tiba di sebelah seorang yang berhak atas alam luar. Kultivator ini belum tua, dia tampak seperti anak muda. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Ketika Wang Lin tiba, dia lupa melawan dan berteriak. Namun, teriakannya baru dimulai ketika tiba-tiba berhenti. Tangan kiri Wang Lin meraih leher pemuda itu dan kemudian dia menyerang ke depan tanpa henti sama sekali. Saat Wang Lin bergerak maju, leher pemuda itu tercekik, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Pemuda itu gemetar hebat saat kabut hitam keluar dari tubuhnya. Tubuhnya segera terbaring, dan jiwa, energi asal, dan vitalitasnya diserap oleh tangan kiri Wang Lin. Matanya melebar, dan saat matanya kabur, tubuhnya pecah. Bahkan darahnya diserap oleh Wang Lin. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah dilahap oleh tangan kiri Wang Lin. Saat dia pingsan, Wang Lin menyusul alam luar lainnya. Ini adalah wanita yang lembut, dan matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Pertama kali Wang Lin bertemu seseorang ketika dia diselimuti kabut hitam, dan meskipun menakutkan, itu tidak terlalu berdarah. Namun apa yang baru terjadi berdampak secara visual. Ketika dia mendekat dan bau darah memasuki hidungnya, dia menjerit. Dia mencoba mundur, tapi dia menabrak dada Wang Lin dan didorong ke depan. Jeritan sedihnya menjadi semakin keras dan tajam. Tubuh wanita itu gemetar dan cepat berbaring. Keindahannya sudah tidak ada lagi, hanya tulang yang tersisa. Setan, orang ini adalah iblis. Saat terjadi bencana yang menyedihkan, semua pembudidaya berlarian, dan mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Saat tenggelam-tenggelam, Wang Lin memanaskannya, dan dia mulai bergerak semakin cepat. Berkat pembengkokan spasialnya, ratusan garasi ini tidak punya tempat untuk lari. Wang Lin sering mengejar seseorang dalam sekejap. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua adalah musuhnya. Tidak ada alasan untuk pertempuran antara alam dalam dan luar, hanya kehancuran. Pertumpahan darah gila-gilaan ini berlanjut di luar formasi alam tertutup. Formasi alam tertutup adalah satu-satunya saksi dari mandi darah ini. Raungan para penggarap alam batin ketika mereka dibunuh oleh roh formasi sambil dipandang rendah dengan ketidakpedulian dingin oleh para penggarap alam luar bergema. Akan ada suatu hari ketika generasi yang berkuasa di masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan kalian semua orang luar punah. Sungai darah akan mengalir di alam luarmu. Nya tidak membentuk sungai darah, tapi bahkan lebih mengejutkan daripada sungai darah. Saat berlangsung terus-menerus, Wang Lin pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Jiwanya telah pulih dan kedamaiannya telah kokoh. Hanya luka di dadanya yang pulih perlahan. Mayoritas dari ratusan petani telah dimangsa olehnya dalam kegilaan, 100 atau lebih petani yang tersisa dengan tingkat budidaya tertinggi semuanya telah melarikan diri jauh dengan ketakutan dan teror di mata mereka. Setelah menjilat bibirnya, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat para penggarap yang melarikan diri. Kabut hitam menyebar dan menutupi area tersebut. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Dia tiba-tiba berbalik dan mulai membentuk pusaran dengan kabut hitam, dan berputar seperti orang gila. Saat diputar, pusarannya menjadi semakin besar. Itu juga mengeluarkan kekuatan isap yang kuat. Para pembudidaya yang melarikan diri melambat, dan beberapa ketakutan saat mengetahui bahwa tubuh mereka ditarik ke dalam. Ketakutan akan hidup dan mati serta ketegangan akibat pertumpahan darah sebelumnya membuat para pembudidaya ini merasa putus asa. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah drastis dan dia melihat ke kedamaian. Tanpa ragu-ragu, dia mengubah tangannya dan kabut hitam berubah menjadi lengan yang mencengkeram para penggarap di sekitarnya. Saat kabut hitam menjerat seseorang, dia mulai melahapnya. Jeritan tenggelam, dan semua orang yang menjaga formasi mati. Setelah menelusuri para pembudidaya ini, Wang Lin dengan cepat mengambil langkah dan menghilang tanpa jejak. Saat dia menghilang, suara gemuruh datang dari kejauhan. Wang Lin, sosok raksasa yang sebanding dengan langit yang memulai pembangunan lokasi ini. Tuo Shen. Saat Wang Lin menyatu dengan dunia, ada kilatan rasa dingin di matanya, dan dia melihat sosok raksasa di belakangnya. Meski jaraknya masih jauh, tubuh Tuo Shen sangat besar. Hanya aumannya saja yang mampu meruntuhkan energi asal di dunia. Dia benar-benar berada di alam luar. Wang Lin menghilang. Tak lama setelah dia menghilang,
terdengar suara gemuruh dan sesosok tubuh raksasa tiba di luar formasi alam tertutup. Tubuhnya mengeluarkan bau darah yang menyengat. Selama tahun-tahun ini di alam luar, dia telah membantai klan demi klan di alam luar, dan pada akhirnya dia menyebabkan para penggarap langkah ketiga sistem bintang kuno memburunya. Jika itu hanya satu atau dua menyalakan langkah ketiga, dia tidak akan takut, dan kemungkinan besar mereka akan dibunuh olehnya. Namun, itu bukan hanya satu atau dua, tapi tiga langkah ketiga mengejarnya. Salah satunya berada pada tahap Spirit Void. Meskipun dia belum mencapai kepuasan, dia sudah bisa menggunakan mantra yang menghancurkan surga. Ini saja sudah cukup membuat Tuo Shen pusing. Tuo Shen sudah terluka ketika dia menerobos formasi alam tertutup, dan dia harus mencakup para penggarap langkah ketiga yang ditangkap di bintangnya, jadi dia berada pada posisi terlemahnya. Namun, tubuhnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Tubuhnya adalah tubuh dewa kuno sejati, tubuh dewa kuno kerajaan sejati yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya tidak terbayangkan. Di bawah balapan tiga langkah ketiga, luka-lukanya menjadi lebih banyak, namun ketiganya juga tidak bersenang-senang. Mereka juga terluka, dan tidak ada pihak yang bisa menangani pihak lain. Hanya menggunakan kuat di tahap Spirit Void yang mampu memberikan pukulan berat pada Tuo Shen, yang menyebabkan dia mundur dalam kemarahan. Dia menghancurkan semua makhluk hidup yang dilihatnya, dan ketiga melepaskan langkah ketiga sepertinya tidak mau mendorongnya terlalu jauh. Sepertinya mereka ingin mengejar Tuo Shen sampai dia benar-benar kelelahan. Kemarahan yang berkobar di jantung selama 10 tahun sudah cukup untuk membakar dunia. Dia datang ke sini mencari Wang Lin tetapi tidak dapat menemukan Wang Lin, dan ini hampir membuatnya gila. Namun, saat kemarahannya mencapai puncaknya, dia tiba-tiba merasakan aura Wang Lin di sistem bintang kuno. Tuo Shen menyerang tanpa ragu-ragu setelah menemukan ini. 3 sinar cahaya mengikuti jauh. Ada 2 pria dan 1 wanita. Mustahil untuk melihat seperti apa rupa mereka karena ruang di sekitar mereka dipelintir oleh mantra yang menghalangi semua indera dan penglihatan ilahi. Mereka mengikuti Tuo Shen dari persaudaraan tanpa henti. Tuo Shen tiba di sebelah formasi alam tertutup dengan suara gemuruh yang menggelegar, dan tangannya menekan ancaman. Raungan yang kuat bergelombang saat dia merobek celah spasial. Tubuhnya menyusut seukuran menjadi orang normal dan menghilang ke dalam ruang spasial. Mengejar, tidak peduli apa, dia harus menangkap Wang Lin dan melahapnya. Kemudian dia akan memutar dan menyalakan 3 penggarap langkah ketiga yang mengejarnya untuk menenangkan kemarahan di hatinya. Wang Lin bergabung dengan dunia dan menggunakan spatial bending tanpa target apapun. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk pergi ke tempat terjauh. Riak dalam jumlah besar tersebar di bidang bintang di bagian utara sistem bintang kuno. Sosok Wang Lin keluar, dan dia masih tertutup kabut hitam. Tanpa ragu-ragu, dia mulai berteleportasi. Namun, sesaat setelah dia muncul, badai mulai muncul di belakangnya. Badai ini sangat dahsyat di luar imajinasi. Badai menderu dan segera mengoyak celah spasial. Udara dingin keluar seperti orang gila dan suara gemuruh menggema. Tuo Shen keluar dari celah spasial seperti orang gila. Matanya merah dan dipenuhi keserakahan. Wang Lin, dewa ini akhirnya menemukanmu. Wang Lin berjalan ke depan. Alih-alih berteleportasi, dia menggunakan spatial bending. Saat dia bergabung dengan dunia, dia menoleh untuk melihat Tuo Shen, yang keluar dari celah spasial. Matanya memerah saat Ji Realem berubah menjadi kilat merah dan melesat ke arah Tuo Shen. Tuo Shen mengungkapkan ekspresi ganas saat tangan mengepal dan dia melayangkan pukulan. Satu pukulan memiliki kekuatan untuk mengungkapkan planet budidaya. Tangan peringatan bergerak sangat cepat dan menyalakannya dengan petir merah. Petir merah mengalir ke Tuo Shen dan memulai hiruk-pikuk kehancuran. Namun, pada saat yang sama, serangan Tuo Shen melesat, dan sebagian darinya melesat ke arah Wang Lin. Itu mendarat di tubuh Wang Lin saat dia bergabung dengan dunia. Tubuhnya bergetar hebat dan dia batuk darah. Kabut hitam di sekelilingnya runtuh dan dia menghilang ke dunia. Tangan kanan Tuo Shen berhenti dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Pembalasan ilahi Ji, ekspresinya berubah. Dia tidak bisa menghancurkan petir merah di dalam tubuhnya, sehingga terus menyebabkan kehancuran di dalam dirinya. Namun, hal itu tidak terlalu merugikan dibandingkan dengan pemulihan dewa kuno yang kuat. Namun Tuo Shen sudah terluka,
sehingga meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Saat dia hendak terus mengejar, dia tiba-tiba mengerutkan kening. 3 sinar cahaya di belakangnya tiba-tiba melaju dengan cepat. Sejak dia tiba di sini, mereka bertiga mengikutinya. Saat mereka melihat kilatan merah, mereka langsung mengenalinya. Pada saat ini, mereka tidak ragu-ragu untuk mendekat, dan 3 sinar cahaya menyerang Tuo Shen. Sosok Wang Lin terhuyung keluar dari tidurnya di suatu tempat di sistem bintang kuno. Wajahnya pucat dan dia batuk lagi seteguk darah. Luka di dadanya terkoyak sekali lagi dan darah mewarnai pakaiannya. Luka ini mengandung aura kapak pemisah surga, jadi sangat sulit bagi dewa kuno untuk pulih darinya. Kecuali dia bisa mengeluarkan aura ini, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Wang Lin tidak terkejut bertemu Tuo Shen di sini. Namun, meskipun dia tahu bahwa Tuo Shen ada di sini dan dia ingin membunuh, bagaimana mungkin Wang Lin tidak datang dengan rasa takut akan kematian itu sendiri. Setelah tubuhnya muncul kembali, dia mengayunkan tangan kirinya dan pedang darah muncul. Dia mulai berteleportasi tanpa ragu-ragu. Selain Jire Alam, dia masih memiliki pedang darah ini. Pedang ini juga merupakan harta karun dewa kuno. Meski bukan tandingan kapak pemisah surga, ia masih bisa menyebabkan kerusakan besar pada dewa-dewa kuno. Selama kontak singkat Wang Lin dengan Tuo Shen, dia menemukan bahwa Tuo Shen jauh lebih lemah daripada saat dia kembali ke tanah dewa kuno. Lebih penting lagi, dengan kebijaksanaan Wang Lin dan pemahamannya tentang Tuo Shen, tidak mungkin Tuo Shen tetap tersembunyi. Dia pasti melakukan pembunuhan besar-besaran. Hal ini tentu akan menarik perhatian para penggarap langkah ketiga di sistem bintang kuno, dan mereka bahkan mungkin memburunya. Selain menghancurkan formasi alam tertutup, luka Tuo Shen juga pasti karena diserang. Dia terlihat kelelahan, jadi menurutku, dia sedang diburu sekarang juga. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat berteleportasi. Sosoknya melintasi angkasa, dan setiap kali dia melintasi jarak yang tak terukur. Setelah beberapa saat, Wang Lin tidak mendeteksi tanda-tanda Tuo Shen mengejarnya, yang membenarkan spekulasi itu. Namun, dia memahami bahwa hal ini hanya akan terjadi dalam waktu singkat. Pasti ada alasan mengapa Tuo Shen bisa menjadi begitu sombong di sini selama bertahun-tahun, dan dengan seberapa kuat tubuhnya, sangat sedikit orang yang bisa membunuh. Tuo Shen akan segera mengejarnya, Wang Lin sangat yakin akan hal ini. Dia tidak punya banyak waktu, dia harus segera kembali ke puncaknya. Pada saat ini, dia terbang dengan kecepatan tinggi dan dengan cepat berlari melintasi angkasa. Hanya setelah kehilangan Tuo Shen saya dapat mengirim Li Qianmei ke Dao Master Blue Dream. Sebelumnya, ketika saya memuat banyak hal itu, saya juga mengingat mereka. Blue Dream Dao Master adalah salah satu dari 5 master sistem bintang kuno. Dia tinggal di Gunung Biru di klan Sutra Biru. Saat Wang Lin berteleportasi, dia menembus bintang-bintang. Sesaat kemudian, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia menemukan sebuah planet budidaya di kejauhan, dan ada banyak pembudidaya sistem bintang kuno yang tinggal di sana. Saat ini saya tidak bisa berhati lembut. Saya lahir di alam batin, dan cepat atau lambat alam batin dan alam luar akan habis-habisan. Membunuh satu orang lagi sekarang akan memicu alam luar. Ini adalah pertarungan antara dua alam, tidak ada benar atau salah. Kecepatan Wang Lin meningkat pesat saat dia merenung, dan suara letupan menggema di dalam tubuhnya. Kabut hitam kembali lagi dan membawanya menuju planet budidaya itu. Dia terbang semakin cepat saat dia menerobos ruang angkasa dan mendekati planet budidaya. Planet budidaya di hadapannya gelap dan tertutup rawa-rawa. Energi spiritual di sana sangat padat, dan tidak hanya ada, tetapi juga sejumlah besar makhluk roh. Namun, satu hal yang aneh adalah planet ini dipenuhi dengan kebencian. Kebencian itu begitu kuat hingga seolah-olah membubung ke langit. Ketika dia mendekat, tiba-tiba ia datang dari planet ini, dan formasi di sekitarnya diaktifkan. Secara tak terduga ia mengetahui kedatangan Wang Lin. Namun, kecepatan aktivasi formasi terlalu lambat bagi Wang Lin. Dalam sekejap, dia mengisi ke dalam formasi saat formasi itu terbuka. Kabut hitam terbelah menjadi ratusan, ribuan, puluhan ribu bagian yang tersebar di seluruh planet budidaya, dan mulai memanas dengan gila-gilaan. Jeritan menelan itu sangat menggemparkan di planet budidaya yang dipenuhi dengan kebencian. Semua pembudidaya dikelilingi oleh kabut hitam.
Daging mereka, layu dan seluruh vitalitas serta darah mereka terkuras oleh kabut hitam. Seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian hijau terbang keluar dari planet budidaya dan berseru, "Pembudidaya iblis apa yang berani datang ke planet iblis Nasaya untuk mewujudkannya?" Ada lingkaran cahaya hijau di sekelilingnya. Seorang sahabat yang telah mencapai penyakit hawar surga yang pertama. Seorang yang kuat. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menjilat bibir. Kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar petir Jirealem yang menembus kabut dan menembaki lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia harus menolak ketika suara suram melanda. Berhenti. Dengan satu kata, tubuh lelaki tua itu berhenti sejenak, dan jeda itu adalah perbedaan antara hidup dan mati. Petir merah yang diubah Wang Lin mendarat di lelaki tua itu, dan dia menjerit sedih. Kabut hitam segera mengelilingi lelaki tua itu. Bersambung.